Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan sore hari ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau di tempat ini siang hari ini. Tuhan, kami tinggikan Engkau lebih dari semuanya. Dan firman-Mu berkata ketika Engkau ditinggikan, Engkau akan tarik semua orang datang kepadamu. Siang hari ini kami tinggikan Engkau dalam hidup kami. Artinya kami buat prinsip-prinsip-Mu, sistem-Mu, nilai-nilai-Mu untuk jadi yang terutama dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau dalam hidup kami. Dan jika Engkau ditinggikan dalam hidup kami percaya lewat hidup kami Engkau akan tarik banyak orang untuk datang kepadamu. Itu sebabnya siang hari ini Tuhan kami berdoa, kami minta untuk divine revelation, pewahyuan ilahi turun atas setiap kami, supaya kami bisa nangkap isi hati Tuhan. Berikan kami insight, berikan kami dalaman, berikan kami pengertian, rahasia akan rencanamu, akan strategimu dan gimana Engkau bekerja di hari-hari yang terakhir, agar kami bisa selaraskan hidup kami bisa masukkan hidup kami di dalam jalur rencana Tuhan. Dan ketika hidup yang kami hidupi ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, kami percaya lewat hidup kami Tuhan akan menegakkan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, give us that apostolic grace. Berikan kami anugerah apostolik itu yang akan memperlengkapi kami, mempersiapkan kami dan memberdayakan kami. Dan yang kelak akan mengutus kami keluar untuk kami berdampak atas kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon Kau berbicara kepada kami yang siap untuk sama-sama katakan. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang semua. Wah lemes banget nih belum makan. Shalom, selamat siang semua. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa ada di sini sekali lagi. Kalau nggak salah ini kali ketiga atau kali keempat saya ada di sini tahun ini. Dan setiap kali saya ke sini, yang saya bisa ingat saya cuma membangun dari satu mindset, satu cara berpikir bahwa gereja sedang masuk dalam era yang baru yang saya sebut sebagai era kerajaan, era kingdom, dan kita lagi bergerak ke arah situ. Nah, hari ini saya mau sekali lagi untuk bangun satu mindset yang akan bantu kita untuk bisa bergerak secara efektif di dalam era kerajaan itu, di dalam era apostolik. Saya mau ajak saudara untuk sama-sama buka Alkitab kita ke Matius pasal yang ke-13. Kalau ada yang mau catat judulnya, apa yang saya mau sampaikan hari ini punya judul ini, The Clash of Two Power. Pertabrakan atau benturan dari dua kekuatan. Jadi pertabrakan dari dua kekuatan atau benturan dari dua kekuatan. Judulnya memang agak seram, tapi istrinya harusnya nggak seserem itu, atau mungkin bahkan lebih serem, saya nggak tahu. Kalian yang nilai nanti. Matius pasal 13, ayat yang ke-24. Judul perikopnya adalah ini, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat yang ke-24 saya akan bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Namun datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Siang hari ini saya mau kasih kita sama-sama satu mindset lagi, satu cara berpikir lagi, satu paradigma lagi tentang kerajaan. Gimana caranya kita bisa bergerak di dalam era kerajaan. Saya sudah jelaskan ini berulang-ulang, tapi sedikit review. Kata kerajaan berasal dari kata basileia yang punya arti pemerintahan. Jadi ketika saya bicara tentang kita lagi masuk dalam era kerajaan, yang saya maksudkan adalah kita, gereja Tuhan,
sedang masuk ke dalam satu era pemerintahan Tuhan. Arti simpelnya begini, bahwa Tuhan sedang mau turun atas satu kota dan satu bangsa dan memerintah kota dan bangsa tersebut secara absolut, secara penuh. Dan pemerintahan Tuhan bisa ditegakkan lewat strategi yang spesifik. Saya ingat mungkin tahun lalu pertama kali saya khotbah di sini, saya sampaikan satu pesan yang agak mirip dengan ini, bicara tentang strategi kerajaan Allah. Gimana caranya pemerintahan Tuhan bisa turun adalah dengan cara Tuhan mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia. Nah, siang hari ini di dalam mindset yang sama, saya mau kita sama-sama belajar gimana bentuk nyatanya ketika kita diutus sama Tuhan keluar sana. Gimana prosesnya, gimana benturannya, gimana mekanismenya ketika kita mulai keluar dan mau mulai punya dampak di kota dan di bangsa kita. Nah, saya mau ajak kita lihat lagi pelan-pelan ayat yang baru aja kita baca. Kita bilang gini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Yesus membongkarkan, Yesus menyingkapkan, Yesus membukakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya begini, hal kerajaan sorga, perhatikan, yang Yesus mau bicara adalah tentang kerajaan sorga, tentang pemerintahannya, gimana dia bisa menegakkan pemerintahannya atas satu kota dan satu bangsa. Hal kerajaan sorga itu diumpamakan, itu diilustrasikan dengan cara begini. Seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Saya mau kita berhenti dulu di situ. Kalimat ini dibuka atau cara beroperasinya pemerintahan Tuhan dibuka dengan statement begini. Hal kerajaan sorga itu diumpamakan atau diilustrasikan atau digambarkan dengan orang yang mengambil benih yang baik, yang menaburkan benih yang baik itu di ladangnya. Apa nih maksudnya? Tuhan memerintah atas Jakarta, Tuhan memerintah atas Indonesia. Digambarkannya begini, ada orang ambil benih yang baik dan taburkan benih yang baik itu di ladangnya. Itu gimana cara menginterpretasi itu? Untuk menginterpretasi beberapa hal yang saya akan sampaikan dari ayat-ayat ini, saya mau ajak kita untuk turun beberapa ayat di bawahnya. Ayat 36, kita lihat sama-sama. Ayat 36 bilang begini, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Jadi tadi dia ngajar, kasih semua perumpamaan itu, kemudian orang banyak ini pulang. Meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Sesudah Yesus pulang, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata kepadanya begini, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dengan kata lain, sementara tadi Yesus ngajar perumpamaan yang baru saja kita baca sama-sama, ternyata murid-muridnya sendiri nggak ngerti perumpamaan itu isinya apa. Makanya sesudah orang banyak ini pulang, murid-muridnya baru datang sama Yesus dan tanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dengan kata lain tadi selama Yesus ngajar mereka bengong semua. Mungkin tadi kita lihat ayat-ayat itu di atas, kita juga, ini apa nih artinya? Kok pemerintahan Tuhan digambarkan orang naburkan benih yang baik di ladang? Itu apa ya maksudnya? Nah, Yesus mau kasih penjelasan tentang itu di sini. Sesudah murid-muridnya tanya begitu, ayat 37, iya nih Yesus menjawab, katanya begini. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Lalu lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertas gigi. Ayat 43, pada waktu itulah, kapan? Pada waktu menuai itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang baru kita baca adalah penjabaran dari perumpamaan yang Yesus kasih di awal. Nah sekarang saya mau saudara perhatikan, kita udah baca semua ayat-ayat yang perlu kita lihat, kemudian ini penjabarannya, ini penjelasannya. Di atas, Yesus kasih perumpamaan yang bentuk sederhananya begini. Yesus bilang, hal kerajaan sorga itu seumpama ada orang yang menaburkan benih yang baik itu di ladangnya. Jadi orang ini naburin benih baik di ladangnya. Kemudian sesudah itu ayat Alkitab bilang, ketika semua orang lagi tidur, datang musuh, kemudian menaburkan benih yang lain. Benih itu benih lalang. Yang pertama benih gandum, yang kedua benih lalang. Ini benih yang jahat, yang buruk. Ditaburkan. Pada waktu pagi, mereka semua bangun, tiba-tiba
hamba-hamba dari si Tuan ini menyadari, loh kok aneh, kemarin kita sama-sama nabur benih gandum. Tapi kenapa di pagi hari yang muncul itu ada gandum, tapi ada juga lalang. Kemudian hamba-hambanya ini bilang sama tuannya, Tuan, kalau gitu mau nggak supaya kita pergi ke ladang, kita cabutin tuh satu-satu lalang itu. Yang menarik jawaban tuannya bilang, oh jangan. Kenapa? Alasannya sederhana, karena ketika kamu cabutin itu yang lalang, bisa-bisa yang gandum ikut kecabut. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai, maka nanti kumpulkan berbekas-bekas, yang gandum masukin lumbung, yang lalang dibakar di api. Simple. Nah saya mau kasih penjelasannya. Apa sih sebenarnya isi perumpamaan ini? Hal kerajaan sorga seumpama orang, nah di bawah tadi ayat 37 kasih penjelasan ini. Ternyata orang yang menaburkan benih tersebut dibilang adalah anak manusia. Siapa itu anak manusia? Yesus. Anak manusia ini adalah referensi tentang Yesus. Dengan kata lain, Yesus, orang yang menaburkan benih yang baik ini anak manusia, ini Yesus. Kemudian dibilang benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Siapa anak-anak kerajaan? Kita semua ini anak-anak kerajaan, benar? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menyerahkan hidup kita untuk dipakai sama Tuhan. Kita ini anak-anak kerajaan. Anak manusia, Yesus, mau ambil benih yang baik, mau ambil anak-anak kerajaan, mau ngambil saudara dan saya, kemudian mau tabur kita di ladang. Alkitab bilang tadi di bawah, ladang ialah dunia. Ini strateginya, ini gimana caranya kerajaan Tuhan bisa mengubah satu kota, bisa menduduki satu kota. Secara simpel, poin pertama, Yesus mau ambil setiap kita, anak-anak kerajaan, Yesus mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia. Perhatikan ini baik-baik. Di awal ini saya mau kasih kontrasnya. Di saat strateginya Tuhan adalah ini, Yesus mau ambil kita dan mau taruh kita di dunia, gereja seringkali lakukan sebaliknya. Kita justru malah comotin orang-orang di dunia dan kita kumpulin di satu kantong yang namanya gereja lokal. Padahal Tuhan mau ambil kita di dalam sini dan mau taruh kita di dunia. Dengan kata lain, kalau kita mau bergerak di dalam era yang baru, di dalam era kerajaan, di dalam era apostolik, kita harus ngerti shiftingnya, pergeserannya terjadi di sini. Bahwa fokus kita bukan tentang bahwa orang luar lebih banyak lagi datang ke sini, tapi utus lebih banyak orang dalam untuk diutus keluar. Itu era apostolik, era yang diutus keluar. Itu era kerajaan. Tuhan punya concern di musim ini, Tuhan mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia. Itu yang pertama kita harus ngerti. Gereja nggak akan punya dampak atas kota dan bangsanya kalau gereja cuma sibuk dengan bikin hal-hal di dalam sini. Kenapa? Karena dunia di luar sana nggak akan pernah tahu apa yang saudara kerjakan di dalam sini. Kalau kita mau dunia di luar sana berubah, maka fokus kita harus diganti. Bukan cuma sibuk bikin hal-hal di dalam sini, tapi sibuk persiapkan orang-orang di dalam sini untuk kita utus keluar. Orang ngambil benih yang baik, tabur di ladang. Yesus mau ambil anak-anak kerajaan dan mau tempatkan mereka di dunia. Ketika Yesus mau ambil kita dan tempatkan kita di dunia, itu sifatnya gini, bukannya kita dibuang di dunia, tapi kita gini, kita diposisikan secara strategis di tempat-tempat yang Tuhan tahu kita bisa pengaruhi. God is trying to position you strategically in a sphere of influence that He knows that you can influence. Tuhan mau memposisikan setiap saudara di area-area yang strategis, yang dimana Dia tahu di area tersebut saudara bisa pengaruhi. Tuhan mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia, itu punya extend kayak begini. Tuhan mau ambil masing-masing saudara, dan mungkin ada yang Tuhan mau tempatkan di dunia entertainment. Ada orang-orang yang Tuhan mau tempatkan di dunia bisnis. Ada orang-orang yang Tuhan mau tempatkan di dunia media, di dunia politik, di dunia pendidikan. Yesus mau ambil setiap saudara dan mau tempatkan saudara di dunia. Itu yang pertama. Untuk kita ngerti gimana bergerak di dalam era apostolik, kita harus ngerti mindset ini. Bahwa gereja nggak lagi boleh punya fungsi, cuma sekedar ngumpulin orang di sini, tapi utus orang keluar sana. Maka modus operandi gereja juga harus berubah. Nggak lagi sekedar hanya bikin acara-acara keren yang punya fungsi untuk tarik orang ke dalam,
tapi mulai bikin pelatihan-pelatihan keren yang mempersiapkan orang, menggembleng orang, memperlengkapi orang, men-stretch orang. Di-stretch itu apa ya? Direntangkan, ditarik, dibuat melar. Sehingga orang-orang Kristen itu nggak sekedar jadi orang-orang biasa yang memble, tapi jadi orang-orang yang ekstrim dan radikal yang siap diutus keluar untuk mengubah dunianya. Yesus mau ambil setiap saudara dan mau tempatkan saudara di dunia. Itu yang pertama. Gimana caranya pemerintahannya bisa turun dan menduduki satu kota dan satu bangsa. Kalau kita nggak pernah ngerti ini, maka kita nggak akan pernah ngalamin kota dan bangsa kita berubah. Tahukah saudara, saya ngomong nih, ini direkam, saudara boleh terserah, saudara boleh cek gimana, boleh tabrakin sama teolog, boleh tabrakin sama doktrin dan segala macam. Tapi saya klaim begini, saudara nggak akan pernah bisa mengubah dunia di luar sana, kota dan bangsa saudara, kalau saudara cuma rajin doa di dalam sini. Nggak akan pernah berubah. Yesus waktu datang ke bumi, dia nggak kerjanya nggak cuma ngurung diri di dalam kamar dan berdoa bagi dunia. Bukan itu yang dia lakukan. Dia turun ke jalan. Dia mempenetrasi dunia dengan lewat hidupnya dan dengan dirinya sendiri, dan bahkan dia korbankan dirinya di tengah-tengah dunia. Yesus selamatkan dunia dengan cara dia bersentuhan dengan dunia. Dia tahu tempatnya ada di luar sana. Yesus nggak turun ke bumi cuma ngurung diri di kamar dan berdoa siang malam, Tuhan selamatkan dunia, Tuhan selamatkan dunia. Bukan itu yang dia lakukan. Jakarta dan Indonesia nggak akan pernah berubah kalau gereja cuma sibuk dengan kerjaan di dalam sini. Gereja harus mulai keluar dan mulai menduduki kotanya, menduduki bangsanya. Dan ternyata Alkitab bilang, Yesus mau ambil setiap kita, anak-anak kerajaan, agen-agen perubahan. Dan Tuhan mau utus kita, mau tempatkan kita di dunia. Tempatkan di dunia, tadi saya bilang bukan dibuang, tapi diposisikan secara strategis. Maksudnya apa? Diposisikan secara strategis. Saya mungkin paling gampang mengilustrasikan itu seperti orang main catur. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang bisa main catur, atau zaman sekarang lebih keren main game. Main Warcraft, main apalah saudara yang tahu game-game yang sekarang, game strategi. Bahwa saudara nggak cuma bangun serdadu, kemudian bangun pemanah, kemudian bangun yang bisa ngebom dan lain-lain, kemudian suka-suka aja disebar. Nggak ada yang begitu, benar? Saudara posisikan mereka secara strategis. Artinya, saudara tahu kenapa yang ini harus di sini, kenapa yang itu harus di situ. Karena ada strategi yang bekerja di balik penempatan itu. Demikian juga Tuhan. Bahwa Tuhan nggak sekedar menempatkan saudara di dunia secara sporadis. Sporadis itu gini, berantakan dan suka-suka. Enggak. Kelihatannya begitu, tapi dalam pandangan Tuhan nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan kalau saudara diposisikan Tuhan di area medis hari ini. Nggak ada yang kebetulan kalau Tuhan posisikan saudara di area pendidikan hari ini. Di area entertainment hari ini. Di area bisnis hari ini. Ini yang terjadi, Tuhan sedang memposisikan saudara secara strategis di area yang dimana dia tahu bahwa di situ saudara bisa berfungsi. Saudara bisa melepaskan pengaruh saudara di dunia luar sana. Mulai punya mindset yang baru. Bahwa Tuhan memang mau ambil hidup saya dan mau tempatkan saya di dunia. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini mulai menarik. Alkitab bilang begini di ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Tetapi pada sewaktu semua orang tidur, saya mungkin terjemahkan, tetapi pada waktu semua orang tidur, dengan cara begini. Tetapi di saat semua orang lagi nggak sadar, lagi nggak ngeh, lagi sibuk dengan apa yang dikurus sendiri, waktu semua orang nggak ngerti what is going on, apa yang sedang berlangsung, musuh melakukan sesuatu di situ. Lihat nih, sudah terlalu lama, sudah terlalu panjang, gereja tertidur. Gereja nggak tahu apa yang terjadi di dunia luar sana. Gereja nggak ngerti what is going on out there. Kita cuma sibuk ngurusin hal-hal kita sendiri. Gereja tidur untuk waktu yang lama. Bagian saya dibangunkan sama Tuhan itu terjadi tahun 2003. Sebelum 2003, saya adalah seorang full timer di satu gereja lokal. Kerjaan saya tiap hari ngantor di gereja. Siang malam ketemu orang gereja, orang-orang kudus semua, ngomong ayat yang keluar, bercanda ayat, nyindir ayat, marah ayat, semuanya ayat yang keluar. Hidup saya sangat steril, nggak bersentuhan dengan hal-hal ini di luar. Tiba-tiba tahun 2003 Tuhan bilang, berhenti, kamu keluar. Saya ditempatkan di satu kantor waktu itu. Saya kerja, saya nggak bisa dapat kerjaan apa-apa, ijazah saya cuma diploma 2, sekolah teologi ya. Maka kerjaan, satu-satunya kerjaan yang terima saya waktu itu adalah saya jadi office boy. Tahun 2003,
2004 saya jadi office boy. Ketika saya jadi office boy, saya ditempatkan kantor saya, diposisikan di tengah-tengah orang, semua nggak ada yang Kristen sama sekali. Saya nggak perlu sebut agama mereka karena itu juga nggak relevan, nggak penting. Tapi intinya nggak ada orang Kristen di situ. Hal yang pertama yang saya belajar, hal yang pertama yang saya sadari waktu itu ini. Saya mau ngomong sama orang aja bingung. Kenapa? Karena di dalam kantor saya sebelumnya sebagai full timer, ngomong ayat, mau makan ayat, nyindir ayat, marah ayat, bercanda ayat, semuanya ayat yang keluar. Ini mau ngomong sama orang-orang dari keyakinan lain, ini mau ngomong apa? Keluar aja susah. Saya angkat telepon, shalom, aduh salah. Saya tutup telepon, Tuhan berkati, aduh salah lagi. Yang pertama yang saya mulai hadapi adalah begini, kenyataan bahwa diri saya nggak relevan. Kok bisa-bisanya kita ngomong, kita mengubah kota kita dan kita mengubah bangsa kita, tapi kita sendiri nggak relevan. Kita sendiri nggak bisa relate sama mereka, berhubungan sama mereka, ngomong aja susah, komunikasi aja susah, masih bisa-bisanya bilang kita mengubah dunia kita. Itu hal yang pertama yang saya hadapin. Seberapa nggak relevannya kita seringkali. Kenapa? Karena kita tertidur. Terlalu lama kita tertidur. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Sementara dunia berubah terus. Sementara dunia dengan segala macam pergolakannya makin mencengkeram orang-orang di luar sana. Pertanyaannya gini, kenapa kalau kita ngerasa gereja begitu hebat, kenapa kita malah lebih banyak kehilangan orang-orang percaya ketimbang cetak orang-orang percaya baru? Kita ngerasanya kita lagi ngelakuin sesuatu yang ada di baris depan, tapi kenyataannya adalah musuh yang lagi merampas teritori kita setiap detiknya. Apa yang terjadi? Kita lagi tertidur. Kita nggak sadar apa yang terjadi. Kita nggak tahu gimana, apa yang berlangsung dan gimana cara kerjanya. Dan Alkitab bilang ini, ketika semua orang sedang tidur, ini yang terjadi. Musuh datang, kemudian menaburkan benih lalang. Musuh ini dikasih penjelasan di bawah. Musuh itu ialah iblis. Ternyata ketika gereja lagi tertidur, lagi begitu sibuknya dengan programnya sendiri, begitu sibuknya dengan hal-hal yang dia kerjakan sendiri, iblis datang. Bukan di gereja. Di kota ini iblis datang, di ladang itu iblis datang. Di ladang yang gereja tinggalkan iblis datang. Dan di ladang yang gereja tertidur kepada ladang itu, iblis datang. Dan iblis bukan cuma datang ke ladang itu, iblis melakukan sesuatu yang lain. Dia tabur benih yang lain, benih lalang. Benih lalang ada penjelasannya gini. Benih gandum adalah anak-anak kerajaan, benih lalang adalah anak-anak si jahat. Jangan berpikir bahwa cuma Tuhan yang lagi bangkitkan tentaranya di dalam sini untuk mengubah dunia. Kenapa? Karena iblis juga sedang membangkitkan tentara yang sama, yang fungsinya dia juga mau kuasain dunia di luar sana. Alkitab bilang musuh datang, dia menaburkan benih lalang. Iblis juga datang ke ladang yang sama. Ketika kita lagi nggak sadar, iblis juga posisikan orang-orangnya secara strategis di tempat-tempat di luar sana untuk mencengkeram ladang itu, menguasai ladang itu. Dan ini kenyataannya, saya kasih lihat. Di saat kita lagi sibuk dengan apa yang terjadi di dalam sini, orang-orangnya dari si jahat, agen-agen dari si jahat yang sekarang ini ada di luar sana dan yang menguasai 7 lingkup pengaruh yang ada di luar sana. Kita ngomong yang real. Kita ngomong dunia arts and entertainment, dunia kesenian dan hiburan. Siapa yang nguasain? Agen-agennya. Dunia business and finance, siapa yang nguasain? Agen-agennya. Tahu dari mana? Korupsi di mana-mana, kolusi di mana-mana, mengerikan dunia bisnis kita. Dunia media, siapa yang nguasain? Dia dan agen-agennya. Dunia politik, siapa yang nguasain? Dia dan agen-agennya. Dunia pendidikan, dia dan agen-agennya. Setiap lingkup pengaruh yang ada di luar sana, dia dan agen-agennya menguasai. Kenapa? Karena kita sibuk tidur. Iblis datang dan juga posisikan orang-orangnya secara strategis. Ini poin yang kedua. Yang pertama, Tuhan mau ambil setiap kita dan mau posisikan kita di dunia. Ngerti ini yang pertama. Hari ini saya mau ajak kita untuk bangun. Ngerti ini strateginya Tuhan. Jangan cuma sibuk kerjakan apa yang kita kerjakan di dalam. Tapi ngerti Tuhan mau ambil setiap kita dan Tuhan mau tempatkan setiap kita di dunia. Tapi yang kedua ngerti begini. Tuhan tempatkan kita di dunia justru di tengah-tengah musuh kita. God position you in the midst of your enemy. Itu rencana Tuhan. Strategi perang yang paling hebat bilang begini, bahwa you will never win as long as you are just defensive. Kamu gak akan pernah menang kalau kamu cuma bertahan. The only way to win is when you offense. Satu-satunya cara kamu bisa menang adalah ketika kamu menyerang. Ngerti bahwa Tuhan bukan cuma tempatkan saudara di dunia, tapi Tuhan mau agar saudara punya offensive spirit. Offensive spirit artinya gini, kita ada di dunia bukan cuma untuk bertahan hidup, bukan cuma untuk defensif, bukan cuma untuk bertahan dari semua serangan si jahat. No, bukan buat itu, tapi buat gini, buat berkemenangan di luar sana. Alkitab saya bilang begini,
Di Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, kitab Wahyu adalah gambaran dari gereja akhir zaman. Gereja di hari-hari yang terakhir. Dan Wahyu 2, Wahyu 3, ada 7 jemaat di situ. Menggambarkan 7 jemaat di hari-hari yang terakhir. Dan di ketujuh jemaat itu Tuhan punya pesan yang sama. Selalu dimulai dengan kata-kata gini, barang siapa menang, dia akan. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. 7 kali Tuhan ngomong barang siapa menang. Yang saya ngerti dari Alkitab saya, bahwa gereja di hari-hari yang terakhir, itu bukan gereja yang dianiaya, itu bukan gereja yang defensif, tapi gereja yang berkemenangan. Alkitab bilang begini, Tuhan utus kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Tuhan posisikan kita di tengah-tengah musuh kita. Dengan kata lain, sebagai orang Kristen, fokus kita harusnya bukan membentuk satu komunitas eksklusif yang steril, tapi utus orang-orang percaya di dalam yang kuat keluar sana, tempatkan mereka di tengah-tengah musuh mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa pengaruhi, supaya mereka bisa ofensif, supaya mereka bisa berkemenangan. Mereka bisa bilang ini, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia. Tahukah saudara kapan itu berfungsi? Roh yang ada di dalam saudara lebih besar. Bukan ketika saudara ada di sini dan teriak, Tuhan, roh yang ada di dalam kami lebih besar. Tuhan bilang lebih besar dari apa? Dari semua roh yang ada di dunia. Itu cuma bekerja dan berfungsi ketika saudara ada di dunia dan beroperasi di tengah-tengah musuh saudara. Baru buktikan, roh yang ada di dalammu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Pertama, Tuhan mau ambil setiap kita dan tempatkan kita di dunia. Yang kedua, Tuhan tempatkan kita di dunia, itu bukan untuk bertahan, bukan untuk memble-memblean, bukan untuk diserang terus-terusan, bukan, tapi untuk berkemenangan. Tuhan tempatkan kita di dunia, di tengah-tengah musuh kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menjadi semakin menarik. Lihat ya, Tuhan ambil kita, utus kita di dunia, itu yang pertama. Ternyata rencana Tuhan bukan kumpulin kita di dalam, tapi mau utus kita keluar. Yang kedua, kita ditaruh di luar, bukan untuk ongkang-ongkang kaki, jadi orang Kristen baik-baik, enggak. Kita ditempatkan di tengah-tengah musuh kita. Artinya apa? Kita harus alert, terjaga, dan kita harus punya sifat ofensif. Kita mau kuasai, kita mau rebut kembali setiap teritori yang udah dirampas sama iblis. Itu maksudnya, itu yang kedua. Tapi yang ketiga, it's getting interesting. It's getting even more interesting. Masuk ke yang ketiga, ini bahkan jadi semakin lebih menarik lagi. Lihat ini baik-baik, ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Jadi dua-duanya mulai muncul nih, nongol nih. Ada bulirnya nih. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, hamba-hambanya datang dan bilang gini, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan tabur di ladang? Tuhan, tadi kan di awal Tuhan tabur benih yang baik semua. Bukan itu yang Tuhan tabur. Kenapa nih nongol? Dari manakah lalang itu? Ayat 28, jawab Tuhan itu. Seorang musuh, itu iblis, yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Perkataan hamba-hamba ini menarik. Kenapa? Perkataan hamba-hamba ini seringkali merepresentasikan perkataan kita. Hamba-hambanya ngomong apa di situ? Hamba-hambanya bilang begini. Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi, ngapain? Mencabut lalang itu. Ngapain? Mencabut. Kata mencabut kedengaran familiar? Kedengarannya familiar nggak? Kami cabut. Kami ikat, kami tengking, kami lepas. Udah diikat, dilepas. Setannya bingung, mau diikat atau dilepas. Kami cabut. Sounds familiar? Itu yang biasa kita lakukan. Kita bilang cabut. Menarik yang dipakai kata itu. Dan yang menarik juga jawaban dari tuannya. Apa jawaban tuannya? Waktu hambanya bilang, maukah engkau pergi supaya kami mencabut lalang-lalang itu? Kemudian tuannya bilang begini, oh jangan. Kenapa? Karena bisa-bisa waktu kamu berusaha cabut lalang itu, bisa-bisa gandumnya ikut tercabut. Ini maksudnya apa nih? Coba-coba. Saya nggak lagi sedang cuma nyindir-nyindir masalah doa cabut-cabutan, bukan itu. Ini poinnya nih. Seringkali ketika kita ngerti kita diposisikan di dunia luar sana, kita jadi terlalu sibuk fokus sama ini, sama apa yang iblis lakukan. Apa yang iblis lakukan? Kapan ya waktunya itu? Saya selalu akhirnya pakai ini sebagai contoh. Ingat zamannya Lady Gaga mau datang itu kapan ya? Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu? Ya sekitar segitu deh yang kemudian batal. Saudara tahu itu kan? Waktu ada berita itu, Lady Gaga mau datang. Kemudian gereja ngapain? Kita sibuk kebakaran jenggot, kita tengking, kita ikat, kita cabut, kita usir dan segala macam. Kita lakukan semua itu. Apa yang kita lakukan? Kita lagi lakukan persis seperti yang murid-muridnya berusaha lakukan. Ini musuh bikin begini, mau nggak kita pergi dan kita cabutin apa? Tuhannya bilang begini, jangan. Kenapa? Karena waktu kamu cabutin, bisa-bisa gandumnya ikut kecabut. This is the point.
Ketika kamu sibuk ngurusin apa yang iblis lakukan, kamu malah jadi lupa apa yang kamu harus lakukan. Waktu kamu berusaha nyabutin pekerjaannya musuh, kamu sendiri malah gak jadi apa-apa. Saudara nangkep gitu? Belum? Ini yang sering kali gereja punya kerjaan. Saya bilangnya begini, nggak tahu ngelihat gereja zaman sekarang, kok ngelihat mereka kayak tukang sampah. Sorry saya ngomong tukang, maksudnya tukang sampah itu apa? Lihat nih, iblis nyampah di mana-mana, kita di belakang siap mengutin sampahnya. Mulai film Harry Potter keluar, dia nyampah, kita khotbah tentang jangan tonton Harry Potter. Twilight keluar, kita khotbah hati-hati dengan film vampir-vampiran. Apalagi yang keluar, kita iblis nyampah di mana-mana, kita sibuk bersihin sampahnya. Tapi gereja sendiri nggak memproduksi apa-apa. Gereja sendiri nggak menghasilkan apa-apa. Poin ketiga mau bilang begini, poin pertama Tuhan mau ambil kita, taruh kita di dunia. Poin kedua bilang gini, Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah musuh kita. Poin ketiga bilang begini, the way to compete is by you growing. Caranya bersaing adalah begini, dengan cara saudara bertumbuh. Tuhan, maukah Tuhan supaya kami pergi dan cabutin lalang-lalang itu? Jawaban Tuhannya menarik, oh jangan. Artinya gini, udah gak usah urusin, gak usah pusingin apa yang iblis lakukan. Gak penting, kenapa? Waktu kamu sibuk ngurusin apa yang iblis lakukan, kamu sendiri bisa-bisa ikut kecabut. Kamu sendiri, gandum itu bisa-bisa ikut kecabut. Kamu sendiri malah gak jadi apa-apa juga. Jangan begitu caranya. Kemudian Tuhannya bilang gini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Caranya untuk bersaing adalah dengan saudara bertumbuh. Nggak usah pusing, ada Lady Gaga, ada siapa. Nggak usah pusing sama apa yang ada di luar sana, tapi ini lakukan. Saudara mulai cetak orang-orang yang lebih hebat dari Lady Gaga, cetak orang-orang yang lebih berpengaruh dari orang-orang yang ada di luar sana. Kita nggak usah jelekin mereka itu apa. No, kita cetak orang-orang yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, punya pengaruh lebih besar dari mereka. Sementara kita berusaha cabut-cabutin, kita sendiri malah gak jadi apa-apa. Kita cuma jadi jemaat biasa yang rajin datang tiap minggu, tapi gak jadi apa-apa hidup kita. Sedangkan iblis dan orang-orangnya, setiap hari mereka push diri mereka untuk jadi orang-orang yang lebih baik, lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat di dunia luar sana. Kita gak lakukan itu. Kita malah sibuk ngurusin apa yang iblis lakukan. Mungkin yang ini rada berat, saya kasih sedikit ilustrasi. Ini ilustrasinya. Kalau saya punya toko roti, bakery shop, di satu jalanan yang di situ nggak ada saingan. Saya punya pabrik toko roti yang lumayan. Kemudian customer mulai datang dan langganan saya mulai banyak, mulai rame dan saya happy di situ. Yes, toko roti saya ini laku. Beberapa saat jalan, tiba-tiba saya dengar ada satu orang lain yang mau bikin toko roti saingan di seberang jalan. Wah, ini saingan nih. Wah ini nggak bener nih, kenapa tiba-tiba dia bikin toko roti di seberang jalan. Kemudian dalam hitungan bulan, toko rotinya pun jadi. Apa yang terjadi? Sebagian dari customer saya mulai lari. Otomatis, pengen nyobain toko roti baru. Mulai pergi ke sana, mulai pergi. Saya punya kompetisi. Pertanyaan saya, apa yang harusnya saya lakukan? Saya punya beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, ini yang saya lakukan. Saya main kasar, hardcore. Saya ngapain? Saya ambil granat, pagi-pagi saya datengin toko rotinya, saya buka, saya bom. Boom, bisa apa enggak? Bisa, toko rotinya hancur, hangus. Saya masuk penjara, dia bangun lagi, dia nggak punya kompetisi, saya ada dalam penjara. Sering kali ini kita mau main kasar. Iblis bikin apa? Kita mau bom aja, langsung jebret, udah nggak ada. No, nggak nyelesain masalah. Memangnya saudara pikir, ketika Lady Gaga nggak jadi datang, pengaruhnya berhenti? Pengaruhnya nggak berhenti itu. Orangnya nggak nongol ke sini, albumnya tetap dijual di sini. Dan malah sebaliknya. Yang kedua nih, toko roti saya nih, nggak ada saingan. Wah nggak mau saya main kasar, kenapa? Saya masuk penjara, tadi dia malah enak, nggak ada saingan. Oh saya main yang lain. Oh saya lakukan ini. Saya udah main agak kotor dikit deh, gimana caranya? Saya jelek-jelekin aja dia. Setiap ada pelanggan yang datang ke tempat saya bilang, lu udah pernah belum nyobain di situ? Kenapa memangnya? Waduh, lu hati-hati lu. Itu dapurnya kotor banget, gila banyak kecoa men, banyak adu kutu apa sih, lu hati-hati. Orang mulai mikir, oh masa sih? Saya berpikir, makin saya jelek-jelekin, dia kan gak laku kan? Orang mulai mikir, masa sih kayak begitu? Tapi kok rame? Kayaknya rotinya enak-enak aja, bersih. Makin saya jelekin, makin orang penasaran, benar apa enggak? Makin orang nyobain, enggak tuh enggak benar, orang masuk dapurnya, enggak tuh bersih. Makin saya jelekin, orang di dunia advertising bisa bilang begini, sometimes bad advertisement is good advertisement. Sometimes, kadang-kadang iklan yang negatif justru adalah iklan yang bagus malah. Makin dia bikin banyak sensasi, makin terkenal nih orang. Ya kita lihat itu tiap hari.
di infotainment. Dan ini juga yang kedua yang gereja seringkali lakukan. Bukan cuma kita mau main hardcore ngebom, kita lakukan yang kedua, kita jelek-jelekin. Hati-hati saudara dengan A, B, C, D semuanya gini. Ini problemnya nih, makin kita jelekin mereka makin terkenal. Makin kita ngomongin Lady Gaga, mungkin ada anak-anak kita di dalam gereja yang selama bertahun-tahun kita berusaha protek. Jangan pernah tahu siapa ini. Tahu-tahu dari mimbar, hati-hati saudara dengan Lady Gaga. Anak kita mulai dengar, hah siapa tuh? Dia mulai Google. Yang dia nggak tahu tadinya jadi tahu malah. Makin kita serang dan jelekin, makin terkenal dia. Apa itu yang kita mau lakukan? Itu yang gereja selama ini lakukan. Kita jelekin pemerintahan kita yang korup, kita buat ini dan buat itu, buat ini. Nggak usah pusing sama orang yang korupsi, nggak usah pusing sama pengusaha yang serakah, nggak usah pusing sama artis-artis yang melepaskan pengaruh yang negatif. Nggak usah pusingin itu. Apa yang kita pusingin? Cetak orang-orang buat mereka bertumbuh. Cetak artis-artis yang lebih hebat dari artis-artis ini. Cetak pengusaha yang lebih kaya dari orang-orang ini. Tapi punya integritas, punya kebenaran. Dan kita mulai posisikan mereka di dunia. Sementara kita sibuk nyabutin, kita malah kecabut sendiri. Yang pertama saya bisa bom, yang kedua saya bisa jelek-jelekin, dia makin terkenal. Yang ketiga, caranya saya bersaing sama toko roti ini simple. Saya nggak usah bom, saya nggak usah jelek-jelekin, ini aja yang saya lakukan. Ini aja yang perlu saya lakukan. Saya make sure bahwa roti saya jauh lebih enak dari yang dia jual, dan roti saya jauh lebih murah dari yang dia jual. Otomatis customer akan balik ke saya, bener nggak? Kalau gereja mau berkemenangan, the only way to win, satu-satunya cara untuk berkemenangan. Ketika dua kekuatan ini bertabrakan, anak-anak kerajaan dengan anak-anak si jahat bertabrakan di luar sana. Caranya untuk menang, bukan dengan kita main hardcore, bukan dengan kita jelek-jelekin, tapi caranya untuk menang adalah dengan anak-anak kerajaan bertumbuh. Jadilah yang terbaik yang Tuhan mau saudara jadi. Jadilah yang terbaik yang kamu bisa jadi. Bahwa potensi yang ada di dalam kamu jangan cuma dipendam, diperam, dikubur, dan mati begitu saja. Bahwa apa yang ada di dalam kalian itu dahsyat. Bahwa apa yang ada di dalam kalian itu menunggu untuk keluar. Gimana caranya? Gak ada cara lain. Kerja keras. Gak ada cara lain. Kegigihan. Gak ada cara lain. Ketekunan. Gak ada cara lain. You fight for your life. Kita udah jarang dengar khotbah-khotbah gini. Maunya semua anugerah terus. Maunya semua dikasih semua gratisan semuanya. Biar Tuhan bikin kaya, amin. Kita bikin amin, kita jadi kaya. Kalau aminnya kita bikin kita kaya, Tuhan lagi membenarkan kemalasan kita. Kita perlu belajar sekali lagi untuk bertumbuh. Maksudnya bertumbuh apa? Masukkan kerja keras kita di situ. Masukkan kegigihan kita di situ. Masukkan ketekunan kita di situ. Masukkan kerja keras kita di situ. Keluarkan yang terbaik yang ada di dalam setiap kita. Kalau Tuhan tempatkan saudara di dunia entertainment, jangan cuma nungguin job untuk datang, saudara latih acting, saudara latih diri saudara, saudara rias, rawat diri saudara, saudara mulai olahraga. Jangan perut gede-gede bilang, ya saya pengen jadi artis top, lihat perut dulu. Kayak kurusin badan, bener-bener workout, bener-bener latihan, bener-bener train diri kamu. Bikin diri kamu hebat, bikin diri kamu excellent. Kamu harus bertumbuh. Caranya untuk menang adalah dengan kamu bertumbuh. Kalau kamu ada di dunia bisnis, sama. Jangan cuma nungguin customer, kemudian kamu berkata, Tuhan, kami minta anugerah Tuhan, biar datangkan banyak customer. Sementara saudara ngomong, Tuhan anugerahmu datangkan banyak customer. Semua kompetitor saudara, mereka latih diri mereka baca lebih banyak buku, mereka belajar metode-metode yang baru. Sementara kita cuma duduk ongkang-ongkang kaki dan bilang, Tuhan anugerahmu bikin customer datang. Mereka push diri mereka untuk perusahaan mereka laku, toko mereka jadi besar. Caranya untuk bersaing, caranya untuk menang, arah dengan kita bertumbuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang terakhir. Ayat 29 tadi bilang, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah, ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Sampai kapan? Sampai waktu menuai. Sampai waktu menuai. Kita lompat ke bawah, ke ayat 43. Saya mau tutup dengan ini. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Siapa keduanya? Agen-agen si jahat dan anak-anak kerajaan. Keduanya biar bertumbuh bersama. Tapi saya punya tantangan buat saudara sebagai anak-anak kerajaan. Bertumbuhlah jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar, jauh lebih pesat daripada anak-anak si jahat. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Kalau saudara pernah dengar orang-orang di dunia luar sana, mereka kerja begitu keras, mereka banting tulang, mereka benar-benar fight buat jadi besar diri mereka. Artinya gini, saudara harus masukkan usaha lebih dari yang mereka masukkan. Saya lagi komit dalam diri saya cerita singkat.
Bulan April kemarin saya baru pulang dari satu training namanya History Makers Training. Trainingnya adanya di Ukraina. Pulang dari sana ini saya lakukan, nomor satu, saya bubarin jemaat saya. Saya punya gereja lokal sebelumnya, saya bubarin. Saya bilang gini sama jemaat saya, kalau kalian cuma mau main gereja-gerejaan kayak begini, cari aja banyak gereja lain yang kalian bisa bernaung di situ. Saya nggak punya waktu untuk cuma orang main gereja-gerejaan. Tapi kalau kalian benar-benar serius dengan hidup kalian benar-benar serius dengan panggilan yang ada di dalam kalian, kalau kalian benar-benar mau dipakai Tuhan jadi orang-orang hebat dan besar yang akan ubah dunia dan kota kalian, ayo ikut. Saya buat kelas namanya mentorship class, kelas pementoran. Di kelas pementoran isinya ini serius, training mereka serius. Bukan cuma dengan khotbah kayak gini tiap minggu, saya push mereka, bukan cuma sampai mendekati batas mereka, enggak. Saya push mereka jauh lebih besar dari batas mereka. Saya expand mereka jauh lebih besar dari yang mereka bisa handle. Saya mau ngapain? Saya mau bikin mereka melar. Saya mau mereka punya visi yang gak terlalu kerdil dan cetek, yang gak akan merubah apa-apa. Saya push orang-orang ini, saya mau cetak mereka untuk jadi orang-orang yang ngubah kota ini, yang ngubah bangsa ini. Buat saya lebih baik punya 20-30 orang yang serius dan benar-benar mau jadi hebat dan besar ketimbang saya punya jemaat ribuan yang cuma mau manas-manasin kursi tiap minggu. I really don't have time anymore for that. Saya benar-benar gak punya waktu lagi buat itu. Waktu udah singkat dan kita perlu lakukan hal-hal yang real. Dan itu saya lakukan. Saya benar push orang-orang ini ekstrim dan cetak mereka jadi history makers. Tapi lihat gini, tadi kita bilang biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai kapan? Sampai waktu menuai. Kapan itu? Ayat 43 bilang begini. Pada waktu itulah, pada waktu apa itu? Pada waktu menuai. Pada waktu itulah, perhatikan ini. Kapan waktu menuai? Kapan waktunya penuaian datang? Ayat 43. Pada waktu itu, waktu menuai, Alkitab bilang ini. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kapan waktu menuai? This is the time of harvest. Ini waktunya penuai. Kapan? Ketika orang-orang benar bercahaya seperti matahari. Dengan kata lain, kalau kita nggak bisa persiapkan orang-orang benar untuk jadi bercahaya seperti matahari, maka waktu penuaian nggak akan pernah datang. Waktu kita nggak bisa cetak orang-orang percaya yang benar-benar jadi orang-orang yang hebat di luar sana, bercahaya seperti matahari begini. Nggak ada orang yang bisa miss kehadiran saudara. Nggak ada orang yang bisa luput dari kehadiran matahari. Semuanya kena. Artinya begini, saudara harus siap dicetak, digembleng sama Tuhan sampai di titik yang ekstrim ini. Sampai nggak ada orang di satu kota Jakarta yang nggak kenal sama saudara. Sampai nggak ada orang satu Indonesia yang nggak kenal sama saudara. Kenapa? Karena saudara bercahaya seperti matahari. Artinya apa? Pengaruh dan dampak yang saudara lepaskan lewat hidup saudara, itu punya span yang sebesar itu. Punya pengaruh dan dampak yang seluas itu. Satu-satunya cara kita bisa lihat penuaian adalah gini, ketika orang-orang benar bercahaya seperti matahari. Bukan orang-orang percaya yang redup, yang cuma rajin ke gereja tiap minggu, tapi di luar sana nggak jadi apa-apa. Mulai cetak orang-orang benar yang bercahaya seperti matahari. Stretch mereka jadi ekstrim. Buat mereka mulai gini, bukan cuma jadi pajangan, tapi buat mereka mulai lepaskan pengaruh mereka. Lalu lepaskan terang yang ada di dalam hidup mereka. Di dalam kelas mentorship yang saya mulai baru sekitar satu setengah bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Isinya cuma 20 orang. Dalam 2 bulan kita berhasil cetak ada 4 ministry baru. 4 pelayanan baru. 4 pelayanan itu apa? Ministry yang mau mulai mempengaruhi luar. Itu apa sih? Itu adalah gini, saya mulai melepaskan terang mereka. Saya gak bilang mereka udah jadi matahari, belum. Tapi minimal gini, mereka mulai bercahaya. Mulai ada ministry yang dicetak dalam hitungan 2 bulan. Tapi ada 20 orang di situ, target saya bukan 4 ministry. Target saya dalam 1 tahun, setiap orang yang ikut mentorship class, 20-20-nya masing-masing mencetak 1 ministry baru. Buat saya lebih baik punya 20 orang yang dalam 1 tahun mereka cetak 1 ministry masing-masing, daripada punya 1 gereja, punya jemaat 1000, tapi cuma punya 1 ministry. Tapi ketika saya pakai kata ministry, saudara tolong jangan salah pahami itu. Kenapa? Karena isinya bukan rumah yatim piatu semua, rumah jompo semua, kasih makan orang miskin semua, bukan begitu. Ada yang kayak begitu. Tapi yang dimaksud ministry dalam waktu 2 bulan ini, ada 1 sekolah yang kita cetak, sekolah buat kasih sekolah orang miskin, sekolah yang gratis, orang bisa bersekolah di situ, itu ministry. Yang ministry yang saya maksud bisa berbentuk ini, mereka mau mulai cetak bisnis yang jadi besar, mereka mau mulai cetak jadi perusahaan yang mulai menampung pengangguran, untuk mulai dipekerjakan di situ jadi besar. Ministry artinya begini, 20 orang ini harus secara sadar dan sengaja melepaskan pengaruh hidup mereka ke dunia sekitar mereka. Mereka mulai bercahaya.
Dan saya akan make sure cahaya mereka nggak cuma seperti lilin, tapi saya akan make sure yang hari ini mulai sebagai lilin, mereka akan one day jadi besar, jadi seperti matahari. Kenapa? Karena kita cuma akan mengalami penuaian ketika orang-orang benar bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ini pesan yang saya mau sampaikan siang ini. Saya nggak tahu seberapa banyak, seberapa greget saudara nangkap, seberapa mungkin ini menantang paradigma kita. Tapi pesannya sebenarnya simple. Tuhan mau agar pemerintahannya menguasai kota ini, menguasai bangsa ini. Gimana caranya itu terjadi? Satu, Tuhan mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia. Tuhan mau tempatkan masing-masing kita, entah itu di dunia entertainment, di dunia bisnis, di dunia media, di dunia politik, di dunia. Bukan di dalam sini, di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tempatkan kita di dunia, di mana? Di tengah-tengah musuh kita. Bukan untuk kita bertahan, diserang terus-terusan, bukan. Tapi sebaliknya untuk kita berkemenangan. Untuk kita ofensif dan mulai merebut kembali teritori-teritori yang selama ini diduduki sama musuh-musuh kita. Yang ketiga, caranya untuk bersaing bukan dengan ngejelek-jelekin mereka, dengan ngejatuhin mereka, dengan hancurin mereka. Bukan begitu caranya bersaing. Caranya untuk bersaing adalah dengan kamu di dunia bertumbuh. Kalau kamu ada di dunia bisnis, jadilah pengusaha yang hebat dan berhasil, yang punya banyak ide yang kreatif. Kamu kembangkan diri kamu dengan begitu rupa, baca buku-buku setiap hari. Kamu mulai push diri kamu ekstrim, jadi pengusaha yang hebat. Kalau kita ngomong tentang generasi yang ekstrim dan radikal, tolong dong jangan ekspresinya cuma generasi yang bisa jerit-jerit di dalam sini waktu kita bikin acara hebat. Generasi yang ekstrim dan radikal adalah generasi yang berani masukkan usaha hidupnya untuk jadi yang terbaik yang Tuhan mau dia jadi. Yang ketiga, caranya untuk menang adalah dengan kita bertumbuh. Yang keempat, waktu menuai tiba, ketika orang-orang yang bertumbuh ini bercahaya seperti matahari. Ketika mereka udah jadi yang terbaik yang mereka bisa jadi. Mereka jadi pengusaha-pengusaha top. Mereka jadi orang entertainment top. Mereka jadi orang-orang media yang top. Mereka jadi politikus-politikus hebat. Ketika mereka bercahaya di tengah-tengah kota ini. Gini, nggak ada kegelapan yang bisa tinggal di kota ini. Kalau saudara lihat kata kegelapan di dalam kamus, ini definisinya. Darkness is the absence of light. Nggak ada substansi atau zat yang namanya gelap itu nggak ada. Yang adalah ini, ketidakhadiran dari terang menyebabkan gelap. Kota ini dipenuhi dengan kegelapan, kenapa? Karena orang-orang benarnya nggak mau jadi terang. Orang-orang benarnya nggak belajar jadi terang. Orang-orang benarnya nggak mau bertumbuh di dalam sifat terangnya, sehingga terangnya jadi lilin-lilin aja yang cuma ada di mana-mana. Kita tahu lagu itu beberapa tahun yang lalu. Engkau lilin-lilin kecil, kecil terus lilinnya. Kota ini nggak akan pernah kenal Tuhan kalau lilinnya kecil terus. Kenapa? Waktunya menuai adalah ketika orang benar bercahaya seperti matahari. Kalau saudara mau lihat Indonesia dan Jakarta dituai, kita harus cetak orang-orang percaya yang melepaskan emisi terangnya lewat hidupnya begitu rupa sampai nggak ada lagi ruang buat kegelapan tinggal di kota dan di bangsa kita. Nggak ada lagi satu titik pun kegelapan yang diizinkan tetap ada di kota dan di bangsa kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat divine revelation, pewahyuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini. Ketika kami ditantang dengan satu paradigma yang baru sekali lagi. Gimana Tuhan mau beroperasi di dalam era yang baru. Di dalam era kerajaan, di dalam era apostolik. Ternyata Tuhan mau ambil setiap kami dan mau tempatkan kami di dunia. Bukan untuk dijajah, bukan untuk dikuasai iblis, tapi kami untuk berkemenangan. Dan kami ditempatkan Tuhan di tengah-tengah musuh kami. Bukan supaya kami dibuat babak belur, tapi sebaliknya supaya kami bisa mulai merebut kembali area-area yang selama ini diduduki sama musuh. Dan Tuhan, kami ngerti siang hari ini, kalau selama ini kami terlalu banyak ngurusin apa yang musuh lakukan, kami sendiri nggak jadi apa-apa. Ampuni kami Tuhan, siang hari ini kami mulai ngerti bahwa caranya untuk menang bukan dengan jelek-jelekin musuh, jatuhkan musuh dan hancurkan musuh, tapi caranya untuk menang adalah dengan cara kami bertumbuh. Tuhan, tolong setiap orang percaya di tempat ini. Tuhan, aku berdoa khusus untuk ini. Tolong setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di tempat ini untuk ngerti the responsibility of their life, tanggung jawab hidup mereka, bahwa Tuhan ciptakan
ciptakan mereka bukan cuma jadi orang-orang biasa. Tuhan ciptakan mereka bukan cuma untuk jadi jemaat rutin. Tuhan ciptakan mereka untuk jadi raksasa-raksasa rohani. Orang-orang yang siap untuk mencetak sejarah yang baru di bangsa ini. Tuhan cetak setiap daripada mereka. Bukan cuma untuk jadi orang-orang biasa, tapi jadi orang-orang hebat yang luar biasa. Yang punya hal-hal yang dahsyat di dalam diri mereka. Dan Tuhan, aku berdoa agar mereka mulai masukkan usaha hidup mereka untuk mengeluarkan yang terbaik dari hidup mereka. Semua potensi yang Tuhan masukkan, semua DNA yang Tuhan masukkan dalam mereka, semua yang terbaik yang Tuhan simpan di dalam mereka. Tolong mereka untuk bisa keluarkan itu secara maksimal, agar ketika mereka bercahaya seperti matahari, seluruh kota ini akan mengenal terang Tuhan yang ajaib. Ketika mereka bercahaya seperti matahari, seluruh bangsa ini gak ada lagi bagian yang gelap. Dan Yesus jadi raja atas bangsa dan kota kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk mulai bertumbuh. Jadikan kami orang-orang Kristen yang hebat, yang terkenal, yang berdampak, yang punya dipercaya oleh Tuhan banyak kekayaan. Karena Tuhan bisa temukan kami, pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Tuhan, aku lepaskan atas tempat ini, tinggalkan atas tempat ini anugerah apostolik yang akan memperlengkapi mereka terus, mempersiapkan mereka terus, memberdayakan mereka terus. Dan yang suatu hari kelak akan mengutus setiap daripada mereka keluar untuk mulai merubah dunia mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan sore hari ini. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau di tempat ini siang hari ini. Tuhan, kami tinggikan Engkau lebih dari semuanya. Dan firman-Mu berkata ketika Engkau ditinggikan, Engkau akan tarik semua orang datang kepadamu. Siang hari ini kami tinggikan Engkau dalam hidup kami. Artinya kami buat prinsip-prinsip-Mu, sistem-Mu, nilai-nilai-Mu untuk jadi yang terutama dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau dalam hidup kami. Dan jika Engkau ditinggikan dalam hidup kami percaya lewat hidup kami Engkau akan tarik banyak orang untuk datang kepadamu. Itu sebabnya siang hari ini Tuhan kami berdoa, kami minta untuk divine revelation, pewahyuan ilahi, turun atas setiap kami, supaya kami bisa nangkap isi hati Tuhan. Berikan kami insight, berikan kami dalaman, berikan kami pengertian, rahasia akan rencanamu, akan strategimu dan gimana Engkau bekerja di hari-hari yang terakhir, agar kami bisa selaraskan hidup kami bisa masukkan hidup kami di dalam jalur rencana Tuhan. Dan ketika hidup yang kami hidupi ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, kami percaya lewat hidup kami Tuhan akan menegakkan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, give us that apostolic grace. Berikan kami anugerah apostolik itu yang akan memperlengkapi kami, mempersiapkan kami dan memberdayakan kami. Dan yang kelak akan mengutus kami keluar untuk kami berdampak atas kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon Kau berbicara kepada kami yang siap untuk sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Amin, silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang semua. Wah lemes banget nih, belum makan. Shalom, selamat siang semua. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa ada di sini sekali lagi. Kalau nggak salah ini kali ketiga atau kali keempat saya ada di sini tahun ini. Dan setiap kali saya ke sini, yang saya bisa ingat saya cuma membangun dari satu mindset, satu cara berpikir bahwa gereja sedang masuk dalam era yang baru yang saya sebut sebagai era kerajaan, era kingdom, dan kita lagi bergerak ke arah situ. Nah, hari ini saya mau sekali lagi untuk bangun satu mindset yang akan bantu kita untuk bisa bergerak secara efektif di dalam era kerajaan itu, di dalam era apostolik. Saya mau ajak saudara untuk sama-sama buka Alkitab kita ke Matius pasal yang ke-13. Kalau ada yang mau catat judulnya, apa yang saya mau sampaikan hari ini punya judul ini, The Clash of Two Power. Pertabrakan atau benturan dari dua kekuatan.
Jadi pertabrakan dari dua kekuatan atau benturan dari dua kekuatan. Judulnya memang agak seram, tapi isinya harusnya nggak seserem itu, atau mungkin bahkan lebih serem, saya nggak tahu. Kalian yang nilai nanti. Matius pasal 13, ayat yang ke-24. Judul perikopnya adalah ini, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat yang ke-24 saya akan bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Namun maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Siang hari ini saya mau kasih kita sama-sama satu mindset lagi, satu cara berpikir lagi, satu paradigma lagi tentang kerajaan. Gimana caranya kita bisa bergerak di dalam era kerajaan. Saya sudah jelaskan ini berulang-ulang, tapi sedikit review. Kata kerajaan berasal dari kata basileia yang punya arti pemerintahan. Jadi ketika saya bicara tentang kita lagi masuk dalam era kerajaan, yang saya maksudkan adalah kita, gereja Tuhan, sedang masuk ke dalam satu era pemerintahan Tuhan. Arti simpelnya begini, bahwa Tuhan sedang mau turun atas satu kota dan satu bangsa, dan memerintah kota dan bangsa tersebut secara absolut, secara penuh. Dan pemerintahan Tuhan bisa ditegakkan lewat strategi yang spesifik. Saya ingat mungkin tahun lalu pertama kali saya khotbah di sini, saya sampaikan satu pesan yang agak mirip dengan ini, bicara tentang strategi kerajaan Allah. Gimana caranya pemerintahan Tuhan bisa turun adalah dengan cara Tuhan mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia. Nah siang hari ini di dalam mindset yang sama, saya mau kita sama-sama belajar gimana bentuk nyatanya ketika kita diutus sama Tuhan keluar sana. Gimana prosesnya, gimana benturannya, gimana mekanismenya ketika kita mulai keluar dan mau mulai punya dampak di kota dan di bangsa kita. Nah saya mau ajak kita lihat lagi pelan-pelan ayat yang baru aja kita baca. Kita bilang gini, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Yesus membongkarkan, Yesus menyingkapkan, Yesus membukakan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya begini, hal kerajaan sorga, perhatikan, yang Yesus mau bicara adalah tentang kerajaan sorga, tentang pemerintahannya, gimana dia bisa menegakkan pemerintahannya atas satu kota dan satu bangsa. Hal kerajaan sorga itu diumpamakan, itu diilustrasikan dengan cara begini. Seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Saya mau kita berhenti dulu di situ. Kalimat ini dibuka atau cara beroperasinya pemerintahan Tuhan dibuka dengan statement begini. Hal kerajaan sorga itu diumpamakan atau diilustrasikan atau digambarkan dengan orang yang mengambil benih yang baik, yang menaburkan benih yang baik itu di ladangnya. Apa nih maksudnya? Tuhan memerintah atas Jakarta, Tuhan memerintah atas Indonesia. Digambarkannya begini, ada orang ambil benih yang baik dan taburkan benih yang baik itu di ladangnya. Itu gimana cara menginterpretasi itu? Untuk menginterpretasi beberapa hal yang saya akan sampaikan dari ayat-ayat ini, saya mau ajak kita untuk turun beberapa ayat di bawahnya. Ayat 36, kita lihat sama-sama. Ayat 36 bilang begini, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Jadi tadi dia ngajar, kasih semua perumpamaan itu, kemudian orang banyak ini pulang. Meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Sesudah Yesus pulang, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata kepadanya begini, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dengan kata lain, sementara tadi Yesus ngajar perumpamaan yang baru saja kita baca sama-sama, ternyata murid-muridnya sendiri nggak ngerti perumpamaan itu isinya apa. Makanya sesudah orang banyak ini pulang, murid-muridnya baru datang sama Yesus dan tanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu.
Dengan kata lain tadi selama Yesus ngajar mereka bengong semua. Mungkin tadi kita lihat ayat-ayat itu di atas, kita juga, ini apa nih artinya? Kok pemerintahan Tuhan digambarkan orang naburkan benih yang baik di ladang? Itu apa ya maksudnya? Nah Yesus mau kasih penjelasan tentang itu di sini. Sesudah murid-muridnya tanya begitu, ayat 37, iya nih Yesus menjawab katanya begini. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Lalu lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertas gigi. Ayat 43, pada waktu itulah, kapan? Pada waktu menuai itu, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang baru kita baca adalah penjabaran dari perumpamaan yang Yesus kasih di awal. Nah sekarang saya mau saudara perhatikan, kita udah baca semua ayat-ayat yang perlu kita lihat, kemudian ini penjabarannya, ini penjelasannya. Di atas, Yesus kasih perumpamaan yang bentuk sederhananya begini. Yesus bilang, hal kerajaan sorga itu seumpama ada orang yang menaburkan benih yang baik itu di ladangnya. Jadi orang ini naburin benih baik di ladangnya. Kemudian sesudah itu ayat Alkitab bilang, ketika semua orang lagi tidur, datang musuh, kemudian menaburkan benih yang lain. Benih itu benih lalang. Yang pertama benih gandum, yang kedua benih lalang. Ini benih yang jahat, yang buruk, ditaburkan. Pada waktu pagi, mereka semua bangun, tiba-tiba hamba-hamba dari si tuan ini menyadari, loh kok aneh, kemarin kita sama-sama nabur benih gandum. Tapi kenapa di pagi hari yang muncul itu ada gandum, tapi ada juga lalang. Kemudian hamba-hambanya ini bilang sama tuannya, Tuan, kalau gitu mau nggak supaya kita pergi ke ladang, kita cabutin tuh satu-satu lalang itu. Yang menarik jawaban tuannya bilang, oh jangan. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena ketika kamu cabutin itu yang lalang, bisa-bisa yang gandum ikut kecabut. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai, maka nanti kumpulkan berbekas-bekas, yang gandum masukin lumbung, yang lalang dibakar di api. Simple. Nah saya mau kasih penjelasannya. Apa sih sebenarnya isi perumpamaan ini? Hal kerajaan sorga seumpama orang. Nah di bawah tadi ayat 37 kasih penjelasan ini. Ternyata orang yang menaburkan benih tersebut dibilang adalah anak manusia. Siapa itu anak manusia? Yesus. Anak manusia ini adalah referensi tentang Yesus. Dengan kata lain Yesus, orang yang menaburkan benih yang baik ini anak manusia, ini Yesus. Kemudian dibilang benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Siapa anak-anak kerajaan? Kita semua ini anak-anak kerajaan, benar? Orang-orang yang percaya kepada Yesus yang menyerahkan hidup kita untuk dipakai sama Tuhan. Kita ini anak-anak kerajaan. Anak manusia, Yesus mau ambil benih yang baik, mau ambil anak-anak kerajaan, mau ngambil saudara dan saya, kemudian mau tabur kita di ladang. Alkitab bilang tadi di bawah, ladang ialah dunia. Ini strateginya, ini gimana caranya kerajaan Tuhan bisa mengubah satu kota, bisa menduduki satu kota. Secara simpel, poin pertama, Yesus mau ambil setiap kita, anak-anak kerajaan, Yesus mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia. Perhatikan ini baik-baik. Di awal ini saya mau kasih kontrasnya. Di saat strateginya Tuhan adalah ini, Yesus mau ambil kita dan mau taruh kita di dunia, gereja seringkali lakukan sebaliknya. Kita justru malah comotin orang-orang di dunia dan kita kumpulin di satu kantong yang namanya gereja lokal. Padahal Tuhan mau ambil kita di dalam sini dan mau taruh kita di dunia. Dengan kata lain, kalau kita mau bergerak di dalam era yang baru, di dalam era kerajaan, di dalam era apostolik, kita harus ngerti shiftingnya, pergeserannya terjadi di sini. Bahwa fokus kita bukan tentang bahwa orang luar lebih banyak lagi datang ke sini, tapi utus lebih banyak orang dalam untuk diutus keluar. Itu era apostolik, era yang diutus keluar. Itu era kerajaan. Tuhan punya concern di musim ini, Tuhan mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia. Itu yang pertama kita harus ngerti.
Gereja nggak akan punya dampak atas kota dan bangsanya kalau gereja cuma sibuk dengan bikin hal-hal di dalam sini. Kenapa? Karena dunia di luar sana nggak akan pernah tahu apa yang saudara kerjakan di dalam sini. Kalau kita mau dunia di luar sana berubah, maka fokus kita harus diganti. Bukan cuma sibuk bikin hal-hal di dalam sini, tapi sibuk persiapkan orang-orang di dalam sini untuk kita utus keluar. Orang ngambil benih yang baik, tabur di ladang. Yesus mau ambil anak-anak kerajaan dan mau tempatkan mereka di dunia. Ketika Yesus mau ambil kita dan tempatkan kita di dunia, itu sifatnya gini, bukannya kita dibuang di dunia, tapi kita gini, kita diposisikan secara strategis di tempat-tempat yang Tuhan tahu kita bisa pengaruhi. God is trying to position you strategically in a sphere of influence that He knows that you can influence. Tuhan mau memposisikan setiap saudara di area-area yang strategis, yang dimana Dia tahu di area tersebut saudara bisa pengaruhi. Tuhan mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia, itu punya extend kayak begini. Tuhan mau ambil masing-masing saudara, dan mungkin ada yang Tuhan mau tempatkan di dunia entertainment. Ada orang-orang yang Tuhan mau tempatkan di dunia bisnis. Ada orang-orang yang Tuhan mau tempatkan di dunia media, di dunia politik, di dunia pendidikan. Yesus mau ambil setiap saudara dan mau tempatkan saudara di dunia. Itu yang pertama. Untuk kita ngerti gimana bergerak di dalam era apostolik, kita harus ngerti mindset ini. Bahwa gereja nggak lagi boleh punya fungsi, cuma sekedar ngumpulin orang di sini, tapi utus orang keluar sana. Maka modus operandi gereja juga harus berubah. Nggak lagi sekedar hanya bikin acara-acara keren yang punya fungsi untuk tarik orang ke dalam, tapi mulai bikin pelatihan-pelatihan keren yang mempersiapkan orang, menggembleng orang, memperlengkapi orang, men-stretch orang. Di-stretch itu apa ya? Direntangkan, ditarik, dibuat melar. Sehingga orang-orang Kristen itu nggak sekedar jadi orang-orang biasa yang memble, tapi jadi orang-orang yang ekstrim dan radikal yang siap diutus keluar untuk mengubah dunianya. Yesus mau ambil setiap saudara dan mau tempatkan saudara di dunia. Itu yang pertama. Gimana caranya pemerintahannya bisa turun dan menduduki satu kota dan satu bangsa. Kalau kita nggak pernah ngerti ini, maka kita nggak akan pernah ngalamin kota dan bangsa kita berubah. Tahu gak saudara? Saya ngomong nih, ini direkam. Saudara boleh terserah, saudara boleh cek gimana, boleh tabrakin sama teolog, boleh tabrakin sama doktrin dan segala macam. Tapi saya klaim begini, saudara nggak akan pernah bisa mengubah dunia di luar sana, kota dan bangsa saudara, kalau saudara cuma rajin doa di dalam sini. Nggak akan pernah berubah. Yesus waktu datang ke bumi, dia nggak kerjanya nggak cuma ngurung diri di dalam kamar dan berdoa bagi dunia. Bukan itu yang dia lakukan. Dia turun ke jalan. Dia mempenetrasi dunia dengan lewat hidupnya dan dengan dirinya sendiri, dan bahkan dia korbankan dirinya di tengah-tengah dunia. Yesus selamatkan dunia dengan cara dia bersentuhan dengan dunia. Dia tahu tempatnya ada di luar sana. Yesus nggak turun ke bumi cuma ngurung diri di kamar dan berdoa siang malam, Tuhan selamatkan dunia, Tuhan selamatkan dunia. Bukan itu yang dia lakukan. Jakarta dan Indonesia nggak akan pernah berubah kalau gereja cuma sibuk dengan kerjaan di dalam sini. Gereja harus mulai keluar dan mulai menduduki kotanya, menduduki bangsanya. Dan ternyata kita bilang, Yesus mau ambil setiap kita, anak-anak kerajaan, agen-agen perubahan, dan Tuhan mau utus kita, mau tempatkan kita di dunia. Tempatkan di dunia, tadi saya bilang bukan dibuang, tapi diposisikan secara strategis. Maksudnya apa? Diposisikan secara strategis. Saya mungkin paling gampang mengilustrasikan itu seperti orang main catur. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang bisa main catur, atau zaman sekarang lebih keren main game. Main Warcraft, main apalah, saudara yang tahu game-game yang sekarang, game strategi. Bahwa saudara nggak cuma bangun serdadu, kemudian bangun pemanah, kemudian bangun yang bisa ngebom dan lain-lain, kemudian suka-suka aja disebar. Nggak ada yang begitu, benar? Saudara posisikan mereka secara strategis. Artinya, saudara tahu kenapa yang ini harus di sini, kenapa yang itu harus di situ. Karena ada strategi yang bekerja di balik penempatan itu. Demikian juga Tuhan. Bahwa Tuhan nggak sekedar menempatkan saudara di dunia secara sporadis. Sporadis itu gini, berantakan dan suka-suka. Enggak.
Kelihatannya begitu, tapi dalam pandangan Tuhan nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan kalau saudara diposisikan Tuhan di area medis hari ini. Nggak ada yang kebetulan kalau Tuhan posisikan saudara di area pendidikan hari ini. Di area entertainment hari ini. Di area bisnis hari ini. Ini yang terjadi, Tuhan sedang memposisikan saudara secara strategis di area yang dimana dia tahu bahwa di situ saudara bisa berfungsi. Saudara bisa melepaskan pengaruh saudara di dunia luar sana. Mulai punya mindset yang baru. Bahwa Tuhan memang mau ambil hidup saya dan mau tempatkan saya di dunia. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ini mulai menarik. Alkitab bilang begini di ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Tetapi pada waktu semua orang tidur, saya mungkin terjemahkan, tetapi pada waktu semua orang tidur, dengan cara begini. Tetapi di saat semua orang lagi nggak sadar, lagi nggak ngeh, lagi sibuk dengan apa yang dikurus sendiri, waktu semua orang nggak ngerti what is going on, apa yang sedang berlangsung, musuh melakukan sesuatu di situ. Lihat nih, sudah terlalu lama, sudah terlalu panjang, gereja tertidur. Gereja nggak tahu apa yang terjadi di dunia luar sana. Gereja nggak ngerti what is going on out there. Kita cuma sibuk ngurusin hal-hal kita sendiri. Gereja tidur untuk waktu yang lama. Bagian saya dibangunkan sama Tuhan itu terjadi tahun 2003. Sebelum 2003, saya adalah seorang full timer di satu gereja lokal. Kerjaan saya tiap hari ngantor di gereja. Siang malam ketemu orang gereja, orang-orang kudus semua, ngomong ayat yang keluar, bercanda ayat, nyindir ayat, marah ayat, semuanya ayat yang keluar. Hidup saya sangat steril, nggak bersentuhan dengan hal-hal ini di luar. Tiba-tiba tahun 2003 Tuhan bilang, berhenti, kamu keluar. Saya ditempatkan di satu kantor waktu itu. Saya kerja, saya nggak bisa dapat kerjaan apa-apa, ijazah saya cuma diploma 2, sekolah teologi ya. Maka kerjaan, satu-satunya kerjaan yang terima saya waktu itu adalah saya jadi office boy. Tahun 2003, 2004 saya jadi office boy. Ketika saya jadi office boy, saya ditempatkan kantor saya, diposisikan di tengah-tengah orang, semua nggak ada yang Kristen sama sekali. Saya nggak perlu sebut agama mereka karena itu juga nggak relevan, nggak penting. Tapi intinya nggak ada orang Kristen di situ. Hal yang pertama yang saya belajar, hal yang pertama yang saya sadari waktu itu ini. Saya mau ngomong sama orang aja bingung. Kenapa? Karena di dalam kantor saya sebelumnya sebagai full timer, ngomong ayat, mau makan ayat, nyindir ayat, marah ayat, bercanda ayat, semuanya ayat yang keluar. Ini mau ngomong sama orang-orang dari keyakinan lain, ini mau ngomong apa? Keluar aja susah. Saya angkat telepon, shalom, aduh salah. Saya tutup telepon, Tuhan berkati, aduh salah lagi. Yang pertama yang saya mulai hadapi adalah begini, kenyataan bahwa diri saya nggak relevan. Kok bisa-bisanya kita ngomong, kita mengubah kota kita dan kita mengubah bangsa kita, tapi kita sendiri nggak relevan. Kita sendiri nggak bisa relate sama mereka, berhubungan sama mereka, ngomong aja susah, komunikasi aja susah, masih bisa-bisanya bilang kita mengubah dunia kita. Itu hal yang pertama yang saya hadapin. Seberapa nggak relevannya kita seringkali. Kenapa? Karena kita tertidur. Terlalu lama kita tertidur. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Sementara dunia berubah terus. Sementara dunia dengan segala macam pergolakannya makin mencengkeram orang-orang di luar sana. Pertanyaannya gini, kenapa kalau kita ngerasa gereja begitu hebat, kenapa kita malah lebih banyak kehilangan orang-orang percaya ketimbang cetak orang-orang percaya baru? Kita ngerasanya kita lagi ngelakuin sesuatu yang ada di baris depan, tapi kenyataannya adalah musuh yang lagi merampas teritori kita setiap detiknya. Apa yang terjadi? Kita lagi tertidur. Kita nggak sadar apa yang terjadi. Kita nggak tahu gimana, apa yang berlangsung dan gimana cara kerjanya. Dan Alkitab bilang ini, ketika semua orang sedang tidur, ini yang terjadi. Musuh datang, kemudian menaburkan benih lalang. Musuh ini dikasih penjelasan di bawah. Musuh itu ialah iblis. Ternyata ketika gereja lagi tertidur, lagi begitu sibuknya dengan programnya sendiri, begitu sibuknya dengan hal-hal yang dia kerjakan sendiri, iblis datang. Bukan di gereja. Di kota ini iblis datang, di ladang itu iblis datang. Di ladang yang gereja tinggalkan iblis datang. Dan di ladang yang gereja tertidur kepada ladang itu, iblis datang. Dan iblis bukan cuma datang ke ladang itu, iblis melakukan sesuatu yang lain. Dia tabur benih yang lain, benih lalang. Benih lalang ada penjelasannya gini. Benih gandum adalah anak-anak kerajaan, benih lalang adalah anak-anak si jahat. Jangan berpikir bahwa cuma Tuhan yang lagi bangkitkan tentaranya di dalam sini untuk mengubah dunia. Kenapa? Karena iblis juga sedang membangkitkan tentara yang sama, yang fungsinya dia juga mau kuasain dunia di luar sana.
Alkitab bilang musuh datang, dia menaburkan benih lalang. Iblis juga datang ke ladang yang sama. Ketika kita lagi nggak sadar, iblis juga posisikan orang-orangnya secara strategis di tempat-tempat di luar sana untuk mencengkeram ladang itu, menguasai ladang itu. Dan ini kenyataannya, saya kasih lihat. Di saat kita lagi sibuk dengan apa yang terjadi di dalam sini, orang-orangnya dari si jahat, agen-agen dari si jahat yang sekarang ini ada di luar sana dan yang menguasai 7 lingkup pengaruh yang ada di luar sana. Kita ngomong yang real. Kita ngomong dunia arts and entertainment, dunia kesenian dan hiburan. Siapa yang nguasain? Agen-agennya. Dunia business and finance, siapa yang nguasain? Agen-agennya. Tahu dari mana? Korupsi di mana-mana, kolusi di mana-mana, mengerikan dunia bisnis kita. Dunia media, siapa yang nguasain? Dia dan agen-agennya. Dunia politik, siapa yang nguasain? Dia dan agen-agennya. Dunia pendidikan, dia dan agen-agennya. Setiap lingkup pengaruh yang ada di luar sana, dia dan agen-agennya menguasai. Kenapa? Karena kita sibuk tidur. Iblis datang dan juga posisikan orang-orangnya secara strategis. Ini poin yang kedua. Yang pertama, Tuhan mau ambil setiap kita dan mau posisikan kita di dunia. Ngerti ini yang pertama. Hari ini saya mau ajak kita untuk bangun. Ngerti ini strateginya Tuhan. Jangan cuma sibuk kerjakan apa yang kita kerjakan di dalam. Tapi ngerti Tuhan mau ambil setiap kita dan Tuhan mau tempatkan setiap kita di dunia. Tapi yang kedua ngerti begini. Tuhan tempatkan kita di dunia justru di tengah-tengah musuh kita. God position you in the midst of your enemy. Itu rencana Tuhan. Strategi perang yang paling hebat bilang begini, bahwa you will never win as long as you are just defensive. Kamu gak akan pernah menang kalau kamu cuma bertahan. The only way to win is when you offense. Satu-satunya cara kamu bisa menang adalah ketika kamu menyerang. Ngerti bahwa Tuhan bukan cuma tempatkan saudara di dunia, tapi Tuhan mau agar saudara punya offensive spirit. Offensive spirit artinya gini, kita ada di dunia bukan cuma untuk bertahan hidup, bukan cuma untuk defensif, bukan cuma untuk bertahan dari semua serangan si jahat. No, bukan buat itu, tapi buat gini, buat berkemenangan di luar sana. Alkitab saya bilang begini, di Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, kitab Wahyu adalah gambaran dari gereja akhir zaman, gereja di hari-hari yang terakhir. Dan Wahyu 2, Wahyu 3, ada 7 jemaat di situ. Menggambarkan 7 jemaat di hari-hari yang terakhir. Dan di ketujuh jemaat itu Tuhan punya pesan yang sama. Selalu dimulai dengan kata-kata gini, barang siapa menang, dia akan. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. 7 kali Tuhan ngomong barang siapa menang. Yang saya ngerti dari Alkitab saya, bahwa gereja di hari-hari yang terakhir, itu bukan gereja yang dianiaya, itu bukan gereja yang defensif, tapi gereja yang berkemenangan. Alkitab bilang begini, Tuhan utus kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Tuhan posisikan kita di tengah-tengah musuh kita. Dengan kata lain, sebagai orang Kristen, fokus kita harusnya bukan membentuk satu komunitas eksklusif yang steril, tapi utus orang-orang percaya di dalam yang kuat keluar sana, tempatkan mereka di tengah-tengah musuh mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa pengaruhi, supaya mereka bisa ofensif, supaya mereka bisa berkemenangan. Mereka bisa bilang ini, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia. Tahukah saudara kapan itu berfungsi? Roh yang ada di dalam saudara lebih besar. Bukan ketika saudara ada di sini dan teriak, Tuhan, roh yang ada di dalam kami lebih besar. Tuhan bilang lebih besar dari apa? Dari semua roh yang ada di dunia. Itu cuma bekerja dan berfungsi ketika saudara ada di dunia dan beroperasi di tengah-tengah musuh saudara. Baru buktikan, roh yang ada di dalammu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Pertama, Tuhan mau ambil setiap kita dan tempatkan kita di dunia. Yang kedua, Tuhan tempatkan kita di dunia, itu bukan untuk bertahan, bukan untuk memble-memblean, bukan untuk diserang terus-terusan, bukan, tapi untuk berkemenangan. Tuhan tempatkan kita di dunia, di tengah-tengah musuh kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini menjadi semakin menarik. Lihat ya, Tuhan ambil kita, utus kita di dunia, itu yang pertama. Ternyata rencana Tuhan bukan kumpulin kita di dalam, tapi mau utus kita keluar. Yang kedua, kita ditaruh di luar, bukan untuk ongkang-ongkang kaki, jadi orang Kristen baik-baik, enggak. Kita ditempatkan di tengah-tengah musuh kita. Artinya apa? Kita harus alert, terjaga, dan kita harus punya sifat ofensif. Kita mau kuasai, kita mau rebut kembali setiap teritori yang udah dirampas sama iblis. Itu maksudnya, itu yang kedua. Tapi yang ketiga, it's getting interesting. It's getting even more interesting. Masuk ke yang ketiga, ini bahkan jadi semakin lebih menarik lagi. Lihat ini baik-baik, ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lah lalang itu. Jadi dua-duanya mulai muncul nih, nongol nih. Ada bulirnya nih. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, hamba-hambanya datang dan bilang gini, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan tabur di ladang? Tuhan, tadi kan di awal Tuhan tabur benih yang baik semua. Bukan itu yang Tuhan tabur. Kenapa nih nongol? Dari manakah lalang itu?
Ayat 28, jawab Tuhan itu. Seorang musuh, itu iblis, yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Perkataan hamba-hamba ini menarik. Kenapa? Perkataan hamba-hamba ini seringkali merepresentasikan perkataan kita. Hamba-hambanya ngomong apa di situ? Hamba-hambanya bilang begini. Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi, ngapain? Mencabut lalang itu. Ngapain? Mencabut. Kata mencabut kedengaran familiar? Kedengarannya familiar gak? Kami cabut, kami ikat, kami tengking, kami lepas. Udah diikat, dilepas. Setannya bingung, mau diikat atau dilepas. Kami cabut. Sounds familiar? Itu yang biasa kita lakukan. Kita bilang cabut. Menarik yang dipakai kata itu. Dan yang menarik juga jawaban dari tuannya. Apa jawaban tuannya? Waktu hambanya bilang, maukah engkau pergi supaya kami mencabut lalang-lalang itu? Kemudian tuannya bilang begini, oh jangan. Kenapa? Karena bisa-bisa waktu kamu berusaha cabut lalang itu, bisa-bisa gandumnya ikut tercabut. Ini maksudnya apa nih? Coba-coba. Saya nggak lagi sedang cuma nyindir-nyindir masalah doa cabut-cabutan, bukan itu. Ini poinnya nih. Seringkali ketika kita ngerti kita diposisikan di dunia luar sana, kita jadi terlalu sibuk fokus sama ini, sama apa yang iblis lakukan. Apa yang iblis lakukan? Kapan ya waktunya itu? Saya selalu akhirnya pakai ini sebagai contoh. Ingat zamannya Lady Gaga mau datang itu kapan ya? Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu? Ya sekitar segitu deh yang kemudian batal. Saudara tahu itu kan? Waktu ada berita itu, Lady Gaga mau datang. Kemudian gereja ngapain? Kita sibuk kebakaran jenggot, kita tengking, kita ikat, kita cabut, kita usir dan segala macam. Kita lakukan semua itu. Apa yang kita lakukan? Kita lagi lakukan persis seperti yang murid-muridnya berusaha lakukan. Ini musuh bikin begini, mau nggak kita pergi dan kita cabutin apa? Tuhannya bilang begini, jangan. Kenapa? Karena waktu kamu cabutin, bisa-bisa gandumnya ikut kecabut. Nih, this is the point. Ketika kamu sibuk ngurusin apa yang iblis lakukan, kamu malah jadi lupa apa yang kamu harus lakukan. Waktu kamu berusaha nyabutin pekerjaannya musuh, kamu sendiri malah gak jadi apa-apa. Saudara nangkep itu? Belum? Ini yang sering kali gereja punya kerjaan. Saya bilangnya begini, nggak tahu ngelihat gereja zaman sekarang, kok ngelihat mereka kayak tukang sampah. Sorry saya ngomong tukang, maksudnya tukang sampah itu apa? Lihat nih, iblis nyampah di mana-mana, kita di belakang siap mengutin sampahnya. Mulai film Harry Potter keluar, dia nyampah, kita khotbah tentang jangan tonton Harry Potter. Twilight keluar, kita khotbah hati-hati dengan film vampir-vampiran. Apalagi yang keluar, iblis nyampah di mana-mana, kita sibuk bersihin sampahnya. Tapi gereja sendiri nggak memproduksi apa-apa. Gereja sendiri nggak menghasilkan apa-apa. Poin ketiga mau bilang begini, poin pertama Tuhan mau ambil kita, taruh kita di dunia. Poin kedua bilang gini, Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah musuh kita. Poin ketiga bilang begini, the way to compete is by you growing. Caranya bersaing adalah begini, dengan cara saudara bertumbuh. Tuhan, maukah Tuhan supaya kami pergi dan cabutin lalang-lalang itu? Jawaban Tuhannya menarik, oh jangan. Artinya gini, udah gak usah urusin, gak usah pusingin apa yang iblis lakukan. Gak penting, kenapa? Waktu kamu sibuk ngurusin apa yang iblis lakukan, kamu sendiri bisa-bisa ikut kecabut. Kamu sendiri, gandum itu bisa-bisa ikut kecabut. Kamu sendiri malah gak jadi apa-apa juga. Jangan begitu caranya. Kemudian Tuhannya bilang gini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Caranya untuk bersaing adalah dengan saudara bertumbuh. Nggak usah pusing, ada Lady Gaga, ada siapa. Nggak usah pusing sama apa yang ada di luar sana, tapi ini lakukan. Saudara mulai cetak orang-orang yang lebih hebat dari Lady Gaga, cetak orang-orang yang lebih berpengaruh dari orang-orang yang ada di luar sana. Kita nggak usah jelekin mereka, itu apa? No, kita cetak orang-orang yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, punya pengaruh lebih besar dari mereka. Sementara kita berusaha cabut-cabutin, kita sendiri malah gak jadi apa-apa. Kita cuma jadi jemaat biasa yang rajin datang tiap minggu, tapi gak jadi apa-apa hidup kita. Sedangkan iblis dan orang-orangnya, setiap hari mereka push diri mereka untuk jadi orang-orang yang lebih baik, lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat di dunia luar sana. Kita gak lakukan itu. Kita malah sibuk ngurusin apa yang iblis lakukan. Mungkin yang ini rada berat, saya kasih sedikit ilustrasi. Ini ilustrasinya. Kalau saya punya toko roti, bakery shop, di satu jalanan yang di situ nggak ada saingan. Saya punya pabrik toko roti yang lumayan. Kemudian customer mulai datang dan langganan saya mulai banyak, mulai rame dan saya happy di situ. Yes, toko roti saya ini laku.
Beberapa saat jalan, tiba-tiba saya dengar ada satu orang lain yang mau bikin toko roti saingan di seberang jalan. Wah, ini saingan nih. Wah, ini nggak bener nih. Kenapa tiba-tiba dia bikin toko roti di seberang jalan? Kemudian dalam hitungan bulan, toko rotinya pun jadi. Apa yang terjadi? Sebagian dari customer saya mulai lari. Otomatis pengen nyobain toko roti baru. Mulai pergi ke sana, mulai pergi, mulai sana, mulai pergi. Saya punya kompetisi. Pertanyaan saya, apa yang harusnya saya lakukan? Saya punya beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, ini yang saya lakukan. Saya main kasar, hardcore. Saya ngapain? Saya ambil granat, pagi-pagi saya datengin toko rotinya, saya buka, saya bom. Boom, bisa apa enggak? Bisa, toko rotinya hancur, hangus. Saya masuk penjara, dia bangun lagi, dia nggak punya kompetisi, saya ada dalam penjara. Seringkali ini kita mau main kasar. Iblis bikin apa? Kita mau bom aja, langsung jebret, udah nggak ada. No, nggak nyelesain masalah. Memangnya saudara pikir ketika Lady Gaga nggak jadi datang, pengaruhnya berhenti? Pengaruhnya nggak berhenti itu. Orangnya nggak nongol ke sini, albumnya tetap dijual di sini. Dan malah sebaliknya. Yang kedua nih, toko roti saya nih, nggak ada saingan. Wah nggak mau saya main kasar, kenapa? Saya masuk penjara, tadi dia malah enak, nggak ada saingan. Oh saya main yang lain. Oh saya lakukan ini. Saya udah main agak kotor dikit deh, gimana caranya? Saya jelek-jelekin aja dia. Setiap ada pelanggan yang datang ke tempat saya bilang, lu udah pernah belum nyobain di situ? Kenapa memangnya? Waduh, lu hati-hati lu. Itu dapurnya kotor banget, gila banyak kecoa men, banyak adu kutu, apa sih lu hati-hati. Orang mulai mikir, oh masa sih? Saya berpikir, makin saya jelek-jelekin, dia akan gak laku kan? Orang mulai mikir, masa sih kayak begitu? Tapi kok rame? Kayaknya rotinya enak-enak aja, kayak bersih. Makin saya jelekin, makin orang penasaran, benar apa enggak? Makin orang nyobain, enggak itu enggak benar. Orang masuk dapurnya, enggak tuh bersih. Makin saya jelekin, orang di dunia advertising bisa bilang begini, sometimes bad advertisement is good advertisement. Sometimes, kadang-kadang iklan yang negatif justru adalah iklan yang bagus malah. Makin dia bikin banyak sensasi, makin terkenal nih orang. Ya kita lihat itu tiap hari di infotainment. Dan ini juga yang kedua yang gereja seringkali lakukan. Bukan cuma kita mau main hardcore ngebom, kita lakukan yang kedua, kita jelek-jelekin. Hati-hati saudara dengan A, B, C, D semuanya gini. Ini problemnya nih, makin kita jelekin mereka makin terkenal. Makin kita ngomongin Lady Gaga, mungkin ada anak-anak kita di dalam gereja yang selama bertahun-tahun kita berusaha protek. Jangan pernah tahu siapa ini. Tahu-tahu dari mimbar, hati-hati saudara dengan Lady Gaga. Anak kita mulai dengar, hah siapa tuh? Dia mulai Google. Yang dia nggak tahu tadinya jadi tahu malah. Makin kita serang dan jelekin, makin terkenal dia. Apa itu yang kita mau lakukan? Itu yang gereja selama ini lakukan. Kita jelekin pemerintahan kita yang korup, kita buat ini dan buat itu, buat ini. Nggak usah pusing sama orang yang korupsi, nggak usah pusing sama pengusaha yang serakah, nggak usah pusing sama artis-artis yang melepaskan pengaruh yang negatif. Nggak usah pusingin itu. Apa yang kita pusingin? Cetak orang-orang buat mereka bertumbuh. Cetak artis-artis yang lebih hebat dari artis-artis ini. Cetak pengusaha yang lebih kaya dari orang-orang ini. Tapi punya integritas, punya kebenaran. Dan kita mulai posisikan mereka di dunia. Sementara kita sibuk nyabutin, kita malah kecabut sendiri. Yang pertama saya bisa bom, yang kedua saya bisa jelek-jelekin, dia makin terkenal. Yang ketiga, caranya saya bersaing sama toko roti ini simple. Saya nggak usah bom, saya nggak usah jelek-jelekin, ini aja yang saya lakukan. Ini aja yang perlu saya lakukan. Saya make sure bahwa roti saya jauh lebih enak dari yang dia jual, dan roti saya jauh lebih murah dari yang dia jual. Otomatis customer akan balik ke saya. Bener nggak? Kalau gereja mau berkemenangan, the only way to win, satu-satunya cara untuk berkemenangan. Ketika dua kekuatan ini bertabrakan, anak-anak kerajaan dengan anak-anak si jahat bertabrakan di luar sana. Caranya untuk menang, bukan dengan kita main hardcore, bukan dengan kita jelek-jelekin, tapi caranya untuk menang adalah dengan anak-anak kerajaan bertumbuh. Jadilah yang terbaik yang Tuhan mau saudara jadi. Jadilah yang terbaik yang kamu bisa jadi. Bahwa potensi yang ada di dalam kamu jangan cuma dipendam, diperam, dikubur, dan mati begitu saja. Bahwa apa yang ada di dalam kalian itu dahsyat. Bahwa apa yang ada di dalam kalian itu menunggu untuk keluar. Gimana caranya? Gak ada cara lain. Kerja keras. Gak ada cara lain. Kegigihan. Gak ada cara lain. Ketekunan. Gak ada cara lain. You fight for your life. Kita udah jarang dengar khotbah-khotbah gini. Maunya semua anugerah terus. Maunya semua dikasih semua gratisan semuanya. Biar Tuhan bikin kaya, amin. Kita pikir amin, kita jadi kaya. Kalau aminnya kita bikin kita kaya, Tuhan lagi membenarkan kemalasan kita. Kita
Kita perlu belajar sekali lagi untuk bertumbuh. Maksudnya bertumbuh apa? Masukkan kerja keras kita di situ. Masukkan kegigihan kita di situ. Masukkan ketekunan kita di situ. Masukkan kerja keras kita di situ. Keluarkan yang terbaik yang ada di dalam setiap kita. Kalau Tuhan tempatkan saudara di dunia entertainment, jangan cuma nungguin job untuk datang, saudara latih acting. Saudara latih diri saudara. Saudara rias, rawat diri saudara. Saudara mulai olahraga. Jangan perut gede-gede bilang, ya saya pengen jadi artis top. Lihat perut dulu. Kayak kurusin badan. Bener-bener workout. Bener-bener latihan. Bener-bener train diri kamu. Bikin diri kamu hebat, bikin diri kamu excellent. Kamu harus bertumbuh. Caranya untuk menang adalah dengan kamu bertumbuh. Kalau kamu ada di dunia bisnis, sama. Jangan cuma nungguin customer, kemudian kamu berkata, Tuhan, kami minta anugerah Tuhan, biar datangkan banyak customer. Sementara saudara ngomong, Tuhan anugerahmu datangkan banyak customer. Semua kompetitor saudara, mereka latih diri mereka baca lebih banyak buku, mereka belajar metode-metode yang baru. Sementara kita cuma duduk ongkang-ongkang kaki dan bilang, Tuhan anugerahmu bikin customer datang. Mereka push diri mereka untuk perusahaan mereka laku, toko mereka jadi besar. Caranya untuk bersaing, caranya untuk menang, arah dengan kita bertumbuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang terakhir. Ayat 29 tadi bilang, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah, ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Sampai kapan? Sampai waktu menuai. Sampai waktu menuai. Kita lompat ke bawah, ke ayat 43. Saya mau tutup dengan ini. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Siapa keduanya? Agen-agen si jahat dan anak-anak kerajaan. Keduanya biar bertumbuh bersama. Tapi saya punya tantangan buat saudara sebagai anak-anak kerajaan. Bertumbuhlah jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar, jauh lebih pesat daripada anak-anak si jahat. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Kalau saudara pernah dengar orang-orang di dunia luar sana, mereka kerja begitu keras, mereka banting tulang, mereka benar-benar fight buat jadi besar diri mereka. Artinya gini, saudara harus masukkan usaha lebih dari yang mereka masukkan. Saya lagi komit dalam diri saya. Saya cerita singkat. Bulan April kemarin saya baru pulang dari satu training namanya History Makers Training. Trainingnya adanya di Ukraina. Pulang dari sana ini saya lakukan, nomor satu. Saya bubarin jemaat saya. Saya punya gereja lokal sebelumnya, saya bubarin. Saya bilang gini sama jemaat saya. Kalau kalian cuma mau main gereja-gerejaan kayak begini, cari aja banyak gereja lain yang kalian bisa bernaung di situ. Saya nggak punya waktu untuk cuma orang main gereja-gerejaan. Tapi kalau kalian benar-benar serius dengan hidup kalian benar-benar serius dengan panggilan yang ada di dalam kalian, kalau kalian benar-benar mau dipakai Tuhan jadi orang-orang hebat dan besar yang akan ubah dunia dan kota kalian, ayo ikut. Saya buat kelas namanya mentorship class, kelas pementoran. Di kelas pementoran isinya ini serius, training mereka serius. Bukan cuma dengar khotbah kayak gini tiap minggu, saya push mereka, bukan cuma sampai mendekati batas mereka, enggak. Saya push mereka jauh lebih besar dari batas mereka. Saya expand mereka jauh lebih besar dari yang mereka bisa handle. Saya mau ngapain? Saya mau bikin mereka melar. Saya mau mereka punya visi yang gak terlalu kerdil dan cetek, yang gak akan merubah apa-apa. Saya push orang-orang ini, saya mau cetak mereka untuk jadi orang-orang yang ngubah kota ini, yang ngubah bangsa ini. Buat saya lebih baik punya 20-30 orang yang serius dan benar-benar mau jadi hebat dan besar ketimbang saya punya jemaat ribuan yang cuma mau manas-manasin kursi tiap minggu. I really don't have time anymore for that. Saya benar-benar gak punya waktu lagi buat itu. Waktu udah singkat dan kita perlu lakukan hal-hal yang real. Dan itu saya lakukan. Saya benar push orang-orang ini ekstrim dan cetak mereka jadi history makers. Tapi lihat gini, tadi kita bilang biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai kapan? Sampai waktu menuai. Kapan itu? Ayat 43 bilang begini. Pada waktu itulah, pada waktu apa itu? Pada waktu menuai. Pada waktu itulah, perhatikan ini. Kapan waktu menuai? Kapan waktunya penuaian datang? Ayat 43 bilang. Pada waktu itu, waktu menuai, Alkitab bilang ini. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kapan waktu menuai? This is the time of harvest. Ini waktunya penuai. Kapan? Ketika orang-orang benar bercahaya seperti matahari. Dengan kata lain, kalau kita nggak bisa persiapkan orang-orang benar untuk jadi bercahaya seperti matahari, maka waktu penuaian nggak akan pernah datang. Waktu kita nggak bisa cetak orang-orang percaya yang benar-benar jadi orang-orang yang hebat di luar sana, bercahaya seperti matahari begini, nggak ada orang yang bisa miss kehadiran saudara. Nggak ada orang yang bisa luput dari kehadiran matahari. Semuanya kena. Artinya begini, saudara harus siap dicetak, digembleng sama Tuhan sampai di titik yang ekstrim ini. Sampai nggak ada orang di satu kota Jakarta yang nggak kenal nama saudara.
Sampai nggak ada orang satu Indonesia yang nggak kenal sama saudara. Kenapa? Karena saudara bercahaya seperti matahari. Artinya apa? Pengaruh dan dampak yang saudara lepaskan lewat hidup saudara, itu punya span yang sebesar itu. Punya pengaruh dan dampak yang seluas itu. Satu-satunya cara kita bisa lihat penuaian adalah gini, ketika orang-orang benar bercahaya seperti matahari. Bukan orang-orang percaya yang redup, yang cuma rajin ke gereja tiap minggu, tapi di luar sana nggak jadi apa-apa. Mulai cetak orang-orang benar yang bercahaya seperti matahari. Stretch mereka jadi ekstrim. Buat mereka mulai gini, bukan cuma jadi pajangan, tapi buat mereka mulai lepaskan pengaruh mereka. Lalu lepaskan terang yang ada di dalam hidup mereka. Di dalam kelas mentorship yang saya mulai baru sekitar satu setengah bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, isinya cuma 20 orang. Dalam 2 bulan kita berhasil cetak ada 4 ministry baru. 4 pelayanan baru. 4 pelayanan itu apa? Ministry-ministry yang mau mulai mempengaruhi luar. Itu apa sih? Itu adalah gini, saya mulai melepaskan terang mereka. Saya nggak bilang mereka udah jadi matahari, belum. Tapi minimal gini, mereka mulai bercahaya. Mulai ada ministry yang dicetak dalam hitungan 2 bulan. Tapi ada 20 orang di situ, target saya bukan 4 ministry. Target saya dalam 1 tahun, setiap orang yang ikut mentorship class, 20-20-nya masing-masing mencetak 1 ministry baru. Buat saya lebih baik punya 20 orang yang dalam 1 tahun mereka cetak 1 ministry masing-masing, daripada punya 1 gereja, punya jemaat 1000, tapi cuma punya 1 ministry. Tapi ketika saya pakai kata ministry, saudara tolong jangan salah pahami itu. Kenapa? Karena isinya bukan rumah yatim piatu semua, rumah jompo semua, kasih makan orang miskin semua, bukan begitu. Ada yang kayak begitu. Tapi yang dimaksud ministry dalam waktu 2 bulan ini, ada 1 sekolah yang kita cetak, sekolah buat kasih sekolah orang miskin, sekolah yang gratis, orang bisa bersekolah di situ, itu ministry. Yang ministry yang saya maksud bisa berbentuk ini, mereka mau mulai cetak bisnis yang jadi besar, mereka mau mulai cetak jadi perusahaan yang mulai menampung pengangguran, untuk mulai dipekerjakan di situ jadi besar. Ministry artinya begini, 20 orang ini harus secara sadar dan sengaja melepaskan pengaruh hidup mereka ke dunia sekitar mereka. Mereka mulai bercahaya. Dan saya akan make sure cahaya mereka nggak cuma seperti lilin, tapi saya akan make sure yang hari ini mulai sebagai lilin, mereka akan one day jadi besar, jadi seperti matahari. Kenapa? Karena kita cuma akan mengalami penuaian ketika orang-orang benar bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ini pesan yang saya mau sampaikan siang ini. Saya nggak tahu seberapa banyak, seberapa greget saudara nangkap. Seberapa mungkin ini menantang paradigma kita. Tapi pesannya sebenarnya simpel. Tuhan mau agar pemerintahannya menguasai kota ini, menguasai bangsa ini. Gimana caranya itu terjadi? 1, Tuhan mau ambil setiap kita dan mau tempatkan kita di dunia. Tuhan mau tempatkan masing-masing kita, entah itu di dunia entertainment, di dunia bisnis, di dunia media, di dunia politik, di dunia. Bukan di dalam sini, di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tempatkan kita di dunia, di mana? Di tengah-tengah musuh kita. Bukan untuk kita bertahan, diserang terus-terusan, bukan. Tapi sebaliknya untuk kita berkemenangan. Untuk kita ofensif dan mulai merebut kembali teritori-teritori yang selama ini diduduki sama musuh-musuh kita. Yang ketiga, caranya untuk bersaing bukan dengan ngejelek-jelekin mereka, dengan ngejatuhin mereka, dengan hancurin mereka. Bukan begitu caranya bersaing. Caranya untuk bersaing adalah dengan kamu di dunia bertumbuh. Kalau kamu ada di dunia bisnis, jadilah pengusaha yang hebat dan berhasil, yang punya banyak ide yang kreatif. Kamu kembangkan diri kamu dengan begitu rupa, baca buku-buku setiap hari. Kamu mulai push diri kamu ekstrim, jadi pengusaha yang hebat. Kalau kita ngomong tentang generasi yang ekstrim dan radikal, tolong dong jangan ekspresinya cuma generasi yang bisa jerit-jerit di dalam sini waktu kita bikin acara hebat. Generasi yang ekstrim dan radikal adalah generasi yang berani masukkan usaha hidupnya untuk jadi yang terbaik yang Tuhan mau dia jadi. Yang ketiga, caranya untuk menang adalah dengan kita bertumbuh. Yang keempat, waktu menuai tiba, ketika orang-orang yang bertumbuh ini bercahaya seperti matahari. Ketika mereka udah jadi yang terbaik yang mereka bisa jadi. Mereka jadi pengusaha-pengusaha top. Mereka jadi orang entertainment top. Mereka jadi orang-orang media yang top. Mereka jadi politikus-politikus hebat. Ketika mereka bercahaya di tengah-tengah kota ini. Gini, nggak ada kegelapan yang bisa tinggal di kota ini. Kalau saudara lihat kata kegelapan di dalam kamus, ini definisinya. Darkness is the absence of light. Nggak ada substansi atau zat yang namanya gelap, itu nggak ada. Yang ada adalah ini, ketidakhadiran dari terang menyebabkan gelap. Kota ini dipenuhi dengan kegelapan, kenapa? Karena orang-orang benarnya nggak mau jadi terang.
Orang-orang benarnya nggak belajar jadi terang. Orang-orang benarnya nggak mau bertumbuh di dalam sifat terangnya, sehingga terangnya jadi lilin-lilin aja yang cuma ada di mana-mana. Kita tahu lagu itu beberapa tahun yang lalu. Engkau lilin-lilin kecil, kecil terus lilinnya. Kota ini nggak akan pernah kenal Tuhan kalau lilinnya kecil terus. Kenapa? Waktunya menuai adalah ketika orang benar bercahaya seperti matahari. Kalau saudara mau lihat Indonesia dan Jakarta dituai, kita harus cetak orang-orang percaya yang melepaskan emisi terangnya lewat hidupnya begitu rupa sampai nggak ada lagi ruang buat kegelapan tinggal di kota dan di bangsa kita. Nggak ada lagi satu titik pun kegelapan yang diizinkan tetap ada di kota dan di bangsa kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat divine revelation, pewahyuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kami siang hari ini. Ketika kami ditantang dengan satu paradigma yang baru sekali lagi. Gimana Tuhan mau beroperasi di dalam era yang baru. Di dalam era kerajaan, di dalam era apostolik. Ternyata Tuhan mau ambil setiap kami dan mau tempatkan kami di dunia. Bukan untuk dijajah, bukan untuk dikuasai iblis, tapi kami untuk berkemenangan. Dan kami ditempatkan Tuhan di tengah-tengah musuh kami. Bukan supaya kami dibuat babak belur, tapi sebaliknya supaya kami bisa mulai merebut kembali area-area yang selama ini diduduki sama musuh. Dan Tuhan, kami ngerti siang hari ini, kalau selama ini kami terlalu banyak ngurusin apa yang musuh lakukan, kami sendiri nggak jadi apa-apa. Ampuni kami Tuhan, siang hari ini kami mulai ngerti bahwa caranya untuk menang bukan dengan jelek-jelekin musuh, jatuhkan musuh dan hancurkan musuh, tapi caranya untuk menang adalah dengan cara kami bertumbuh. Tuhan, tolong setiap orang percaya di tempat ini. Tuhan, aku berdoa khusus untuk ini. Tolong setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di tempat ini untuk ngerti the responsibility of their life, tanggung jawab hidup mereka, bahwa Tuhan ciptakan mereka bukan cuma jadi orang-orang biasa. Tuhan ciptakan mereka bukan cuma untuk jadi jemaat rutin. Tuhan ciptakan mereka untuk jadi raksasa-raksasa rohani. Orang-orang yang siap untuk mencetak sejarah yang baru di bangsa ini. Tuhan cetak setiap daripada mereka. Bukan cuma untuk jadi orang-orang biasa, tapi jadi orang-orang hebat yang luar biasa. Yang punya hal-hal yang dahsyat di dalam diri mereka. Dan Tuhan, aku berdoa agar mereka mulai masukkan usaha hidup mereka untuk mengeluarkan yang terbaik dari hidup mereka. Semua potensi yang Tuhan masukkan, semua DNA yang Tuhan masukkan dalam mereka, semua yang terbaik yang Tuhan simpan di dalam mereka. Tolong mereka untuk bisa keluarkan itu secara maksimal, agar ketika mereka bercahaya seperti matahari, seluruh kota ini akan mengenal terang Tuhan yang ajaib. Ketika mereka bercahaya seperti matahari, seluruh bangsa ini gak ada lagi bagian yang gelap. Dan Yesus jadi raja atas bangsa dan kota kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk mulai bertumbuh. Jadikan kami orang-orang Kristen yang hebat, yang terkenal, yang berdampak, yang punya dipercaya oleh Tuhan banyak kekayaan. Karena Tuhan bisa temukan kami, pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Tuhan, aku lepaskan atas tempat ini, tinggalkan atas tempat ini anugerah apostolik yang akan memperlengkapi mereka terus, mempersiapkan mereka terus, memberdayakan mereka terus. Dan yang suatu hari kelak akan mengutus setiap daripada mereka keluar untuk mulai merubah dunia mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saudara.